Novel audio Raja Pedang Su Tianmu yang diupdate tiap hari. Su Tianmu melihat kecemasan di mata Hua Xin Yue, dan senyum tipis menyebar dari sudut mulutnya, menunjukkan bahwa Hua Xin Yue harus yakin. Dia, Su Tianmu, tidak jatuh serendah itu untuk meminta seorang wanita memblokir pedang untuknya. Kebanggaan si Urgawi klan Xia menebas pedangnya dengan keras, dan suara tumbukan seperti logam sangat menusuk. Kekuatan yang mengamuk menyebabkan badan Su Tianmu langsung tenggelam, dan lantai di bawah kakinya langsung hancur, bahkan saat tanah runtuh. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan pedang itu barusan sangat menakutkan. Bahkan Hua Xin Yue yang berada di pelukan Su Tianmu mengalami guncangan yang cukup hebat. Kebanggaan si Urgawi klan Xia itu memiliki senyum sengit di wajahnya. Pedang ini turun, belum lagi tingkat ke-6 dari alam tanah mendalam, bahkan jika itu adalah tingkat ke-10 dari alam tanah mendalam, dia masih akan mati. Namun, senyum garangnya hanya bertahan sebentar, dan ketika dia melihat situasi di depannya dengan jelas, seluruh badannya langsung jatuh ke dalam stagnasi. Dia hanya melihat bahwa pedangnya hanya membelah baju besi astral Su Tianmu. Belum lagi membunuh Su Tianmu, bahkan baju besi astral itu tidak sepenuhnya hancur. Ini adalah kekuatan dari teknik Chaotic Immortal yang digabungkan dengan kura-kura Tong Tian. Ini masih hanya efek dari mengembangkan catatan pembukaan surga yang kacau menjadi catatan 1 dan tidak dapat menggunakan catatan 2 dengan paksa. Su Gongxi. Hua Xin Yue melihat bahwa Su Tianmu tidak terluki, hatinya yang menggantung dengan cemas jatuh, dan kemudian dengan tidak percaya menutupi mulut kecilnya, perlawanan keras terhadap serangan tingkat ke-9 dari alam Torok Fare dan tidak mati. Sangat keras, tidak, baju besi astral itu sangat keras. Cukup keras sampai ke titik sesat. Nona Hua, kamu istirahat dulu. Su Tianmu tersenyum hambar pada Hua Xin Yue, menurunkannya, dan memutar tangannya untuk mengayunkan pedangnya untuk membelah kebanggaan si Urgawi klan Xia itu. Su Tianmu berbalik untuk melihat kebanggaan si Urgawi klan Xia yang terhuyung-huyung dan menstabilkan badannya. Tatapannya dingin, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan ramuan penyembuh dan mengambilnya, dan kemudian aura pembunuhnya mengalir ke langit. Aura pembunuh sedingin es menyebabkan Hua Xin Yue di belakangnya menggigil. Kebanggaan si Urgawi klan Xia itu bahkan lebih ketakutan dan terus terhuyung-huyung ke belakang. Kamu siapa sebenarnya kamu? Dari mana monster ini berasal? Orang yang membunuhmu. Su Tianmu dengan dingin mengayunkan pedang gandanya untuk membunuh. Kamu tidak bisa membunuhku. Nyali kebanggaan si Urgawi klan Xia akan segera dihancurkan oleh rasa takut, dan dia tidak lagi memiliki hati untuk bertarung lagi. Dia bahkan tidak bisa memotong baju besi astral, jadi dengan apa dia akan bertarung? Kau berani membunuhku? Apa kau tidak takut memprovokasi perang klan tersembunyi? Kamu harus tahu bahwa kerajaan Changlan sudah bukan tandingan kerajaan Yunwei-ku. Memprovokasi perang lagi hanya akan menyebabkan kepunahan. Tatapan Su Tianmu dingin, tanpa sedikit pun goyah, dia terus membunuh kebanggaan si Urgawi klan Xia itu. Kamu orang gila. Melihat Su Tianmu tidak bergerak, kebanggaan si Urgawi klan Xia melompat ketakutan dan mengutuk, dan dipaksa untuk meminta bantuan dari para jenius lain di klan. Selamatkan aku, datang dan selamatkan aku. Namun, para kebanggaan si Urgawi itu semua membunuh seperti orang gila, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali, apalagi mendengar raungannya. Ayo selamatkan aku. Kebanggaan si Urgawi klan Xia sangat cemas sehingga dia melompat berdiri. Jika dia tidak datang untuk menyelamatkannya, dia benar-benar akan mati. Aku akan melawanmu. Tidak dapat menunggu bantuan, kebanggaan si Urgawi klan Xia tidak punya pilihan selain bertahan dan melawan Su Tianmu, meraung dengan keras saat dia membunuh. Kebanggaan si Urgawi klan Xia pada akhirnya melawan, dan hanya bertahan 2 jurus di bawah Su Tianmu sebelum ditusuk melalui jantung dengan pedang. Mengapa? Kebanggaan si Urgawi klan Xia menatap pedang di dadanya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Su Tianmu dengan tidak dapat diterima, matanya dipenuhi dengan ketidakpahaman dan keengganan. Mengapa baju besi astralnya serapuh selembar kertas yang bisa dengan mudah ditembus? Hua Xin Yue memandang penuh dengan kesulitan. Celah baju besi astral ini, besar tidak bisa diterima.
Su Tianmu tidak akan menjelaskan kepadanya, dan tidak ada yang akan memberinya jawaban. Saat pedang tajam itu dicabut, darah keluar dari mulut kebanggaan Surgawi klan Xia seperti mata air, dan dadanya memerah saat dia jatuh ke tanah. Su Tianmu menoleh ke arah Hua Xinyue dan berkata, "Nona Hua, kamu istirahat dulu." Hua Xinyue mengangguk dan melihat Su Tianmu terus membunuh kebanggaan Surgawi klan Xia itu, dan tiba-tiba hatinya bergerak. Mungkinkah dia tidak membantuku sebelumnya hanya untuk membantuku menerobos alamku? Berpikir bahwa Su Tianmu telah membuat langkah tepat waktu setelah dia menerobos wilayahnya, Hua Xinyue segera menegaskan kemungkinan ini, dan arus hangat melewati hatinya saat dia melihat Su Tianmu dengan senyum manis yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Hentikan, hentikan, katakan sesuatu dengan benar, dengarkan penjelasan kami. Su Tianmu baru saja bergegas, dan kebanggaan Surgawi klan Hua sudah tidak bisa bertahan, memohon kepada kebanggaan Surgawi klan Xia untuk berhenti. Pemimpin kebanggaan Surgawi klan Xia mengangkat tangannya dan melambaikannya, memberi kesombongan Surgawi klan Hua kesempatan untuk menjelaskan. Jika mereka tidak bisa memberikan penjelasan, jangan salahkan mereka karena kejam. Kebanggaan Surgawi klan Hua dapat mengatur napas, dan mereka semua mengambil kesempatan untuk buru-buru meminum pil untuk mengatur napas. Siapa yang bergerak untuk membunuh barusan? Hua Xian berdiri di atas reruntuhan, mengamati Surgawi klan Hua dan bertanya dengan sedih. Kematian inti kebanggaan Surgawi dari keluarga berusia 100 tahun dapat menyebabkan perang besar dalam keluarga, belum lagi kebanggaan Surgawi dari keluarga tersembunyi mereka, yang masing-masing sangat berharga. Mereka telah bertempur begitu lama sebelumnya, dan belum ada yang mati, hanya karena tidak ada yang berani menumpangkan tangan pada mereka. Kebanggaan Surgawi klan Hua itu saling memandang dengan tatapan kosong, mereka membunuh kebanggaan Surgawi klan Xia. Mereka juga harus memiliki kekuatan itu. Kakak Yan, itu dia. Hua Tianyu, yang mulut dan hidungnya berdarah, menunjuk ke arah Su Tianmu dan minum dengan kesal. Luki-lukinya yang sudah serius diperparah oleh luki-lukinya, dan dengan luki-luki yang begitu parah, dia tidak akan bisa pulih selama 10 hari dan setengah bulan. Dan ini, semuanya diberikan kepadanya oleh Su Tianmu. Dia, Hua Xian mengerutkan kening saat dia melihat Su Tianmu, sangat asing, dia bisa yakin bahwa dia bukan dari klan Hua. Melihat wajah muda Su Tianmu, tetapi semua orang klan Hua yang belum pernah melihat Su Tianmu sebelumnya, wajah mereka terangkat karena tidak percaya, begitu mudah untuk bisa membunuh seorang Chevalier Realm level 9. Lebih iblis dari mereka. Siapa dia? Hua Xian tidak bisa membantu tetapi bertanya, apakah ada karakter seperti itu di kerajaan? Namanya Su Tianmu. Dia adalah Su Tianmu. Hua Xian memandang Su Tianmu dengan ekspresi terkejut terangkat di wajahnya. Mereka semua telah mendengar lebih banyak atau lebih sedikit tentang perbuatan Su Tianmu. Mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan lebih muda dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sungguh pahlawan. Tuan-tuan, dialah yang membunuh kebanggaan Surgawi klan bangsawan. Ada hutang untuk orang yang salah. Jika kalian ingin membalas dendam, carilah dia. Hua Tianyu tiba-tiba menunjuk ke arah Su Tianmu dan berkata kepada kebanggaan Surgawi klan Xia. Wajah Hua Xian dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini menjual Su Tianmu. Kutu kupret. Kebanggaan Surgawi klan Xia menoleh untuk melihat Su Tianmu serempak, tatapan mereka semua dingin. Klan Hua, apakah kamu memperlakukan kami seperti orang bodoh? Hanya dia, bisakah dia membunuh kebanggaan Surgawi klan kita? Lelucon. Baru berusia 18 atau 19 tahun, seberapa kuat dia, mengambil orang semacam ini untuk membodohi mereka? Apakah Anda membodohi mereka sebagai orang bodoh? Saudara Jiang, 3 anggota klan kita meninggal. Raungan alarm yang tiba-tiba mengejutkan kerumunan klan Xia, bahkan banyak makhluk Surgawi klan Hua pun terkejut, kapan klan Xia meninggal 3 kali. Siol, siapa yang menyerang dengan sembrono? Wajah Hua Xian menjadi semakin tidak sedap dipandang saat dia sekali lagi mengamati kebanggaan Surgawi, yang di dunia ini melakukan sesuatu yang begitu sembrono. Para Tianjiao dari klan Hua itu tampak polos dan bingung, jangan lihat mereka mereka juga harus memiliki kekuatan itu jangan katakan 3, mereka bahkan tidak bisa membunuh 1. Melihat mereka semua, menyangkal, Hua Xian sedikit bingung, tidak lagi.
Apakah masih? Saudara Yan, mereka semua dibunuh oleh Su Tianmu. Hua Xian menoleh untuk melihat ke arah Hua Tianyu, yang segera mengertakkan gigi dan berbicara. Saudara Yan, orang ini Su Tianmu hanya memiliki hati emas, membunuh begitu banyak orang hanya untuk mencoba menginspirasi kita untuk berperang dengan klan Xia. Banyak kebanggaan si Urgawi klan Xia memandang ketiga mayat di tanah, wajah mereka lebih jelek dari satu sama lain, dan aura membunuh mereka lebih kuat dari satu sama lain. Apakah kamu benar-benar membunuh anggota klan kita? Xia Jiang memandang Su Tianmu, dengan muram minum, selama Anda mengatakan tidak, mereka segera membantai makhluk-makhluk klan Hua ini untuk membalaskan dendam klan mereka. Tidak ada yang percaya bahwa Su Tianmu sendiri bisa membunuh 3 kebanggaan surga dari level 9 alam Toro Fare. Aku membunuh mereka. Su Tianmu terus terang menganggukkan kepalanya, apa salahnya mengakui hal ini, dan bahwa membunuh 3 orang saja sudah cukup. Satu orang melakukan apa yang dilakukan satu orang, saya tidak seperti beberapa orang yang begitu tidak punya nyali. Mengatakan itu, sosok Su Tianmu melompat ke depan Hua Tianyu. Hua Tianyu terdiam sejenak, lalu menyadari bahwa Su Tianmu sedang memarahinya, dan permusuhan segera muncul di wajahnya. Siapa yang kamu sebut tidak punya nyali? Hua Tianyu baru saja menunjuk ke arah Su Tianmu dan meraung dengan kasar, ketika Su Tianmu langsung menamparkan kepalanya. Mengutukmu karena tidak punya nyali, ada apa? Tidak bisa menang dan tidak berani bertarung, aku datang untuk membunuh beberapa orang, giliranmu untuk berkomentar. Sendirian, dia membunuh 3 level 9 dari alam Toro Fare. Dia hanya berada di tingkat ke-6 alam melampaui bumi. Hua Xian dan yang lainnya semua dikejutkan oleh rekor pertempuran Su Tianmu, dan mereka semua bergumam kaget. Pah! Sebuah tamparan keras yang tiba-tiba membuat mereka kembali ke akal sehat mereka, dan tamparan lain membuatnya tersentak. Mereka semua menoleh untuk melihat bahwa Su Tianmu telah menamparkan Hua Tianyu 2 kali di depan mereka semua. Seketika itu juga, Hua Xian dan yang lainnya tidak terlihat baik. Bagaimanapun juga, mereka adalah anggota klan mereka sendiri, ditampar di depan umum, tidak peduli bagaimana keadaan mereka, suasana hati mereka tidak lebih baik. Namun, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun, dan terlebih lagi, mereka tidak pergi untuk menuduh Su Tianmu. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Hua Tianyu benar-benar kutu kupret. Kamu berani memukulku. Kedua tamparan itu akhirnya membuat Hua Tianyu bangun, menutupi wajahnya dan menatap Su Tianmu dengan amarah. Tiba-tiba ada rasa dingin di lehernya, seolah-olah air dingin disiramkan ke badannya, membuatnya tenang seketika. Kamu punya pendapat? Su Tianmu dengan dingin membuka mulutnya, Hua Tianyu menggigil, badannya menegang, bahkan pedang sudah ada di lehernya, dia berani berpendapat. Jika bukan karena fakta bahwa kamu juga dianggap melindungi rakyat, aku akan membantai kamu sekarang juga. Tapi jika kamu berani macam-macam denganku sekali lagi, kepalamu ini harus bergerak. Su Tianmu berkata dengan dingin, menatap Hua Tianyu, apakah dia mengerti kata-katanya? Hua Tianyu menelan ludahnya, dia sibuk menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak berani menganggukkan kepalanya terlalu banyak, jangan sampai dia memotong lehernya. Setelah memperingatkan Hua Tianyu, Su Tianmu menyimpan pedangnya dan menoleh untuk melihat kerumunan Xia Jiang. Jika kalian ingin membalaskan dendam mereka bertiga, datang saja. Kerajaan Changlanku, tidak pernah ada tikus pengecut. Ketika kerumunan Hua Xian, yang awalnya tidak puas dengan pembunuhan Su Tianmu, mendengar kata-kata ini, tatapan mereka langsung menjadi tajam dan tegas. Memang benar mereka tidak bisa dikalahkan, tapi bukan berarti mereka takut. Lidah tajam, wajah Xia Jiang tidak terlihat bagus, dia bersedia untuk sementara waktu melakukan gencatan senjata karena dia tidak ingin benar-benar merobek wajahnya, tetapi tidak mungkin untuk berhenti setelah 3 orang terbunuh di pihak mereka. Klan Huamu akan melindunginya. Xia Jiang menoleh ke Hua Xian dan bertanya dengan sedih. Hua Xian mengangguk dengan tegas dan berkata dengan suara gemilang, bukan hanya dia yang ingin kita lindungi, tapi semua orang di seluruh kerajaan. Su Tianmu menoleh untuk melihat Hua Xian, ini adalah pernyataan yang sangat indah. Hua Xian, kami yang memberimu kesempatan, jangan beri kesempatan sedikit pun. Xia Jiang sangat marah,
apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak berani membunuh? Pembayaran hutang, membunuh orang untuk membayar nyawa mereka, itu benar dan pantas. Jika kalian tidak memberikan penjelasan, kalian akan menanggung akibatnya. Akun, kalian layak meminta kami untuk memberikan penjelasan. Warna tegas muncul di wajah Hua Xian, dia benar-benar tidak bisa menahan bau mulut ini. Kamu adalah orang pertama yang memulai perselisihan ini, dan ketika kamu bergerak, saat itu kamu tidak menyerang dengan tangan yang mematikan. Jika kita sedikit kurang kuat, saya khawatir kita semua harus bertanggung jawab di sini. Wajah cemberut Xia Jiang tidak membuka mulutnya, dia tidak bisa membantah kata-kata ini dan terlalu malas untuk berdebat. Kalian pantas mendapatkan penjelasan. Kamu harus memberi kami penjelasan. Su Tianmu kemudian berbicara, menunjuk ke mayat orang-orang di bawah tembok yang rusak. Kalian telah menguntit orang-orang di dalam ibu kota kerajaan dan membunuh hampir 10.000 dari mereka. Akun ini, saatnya untuk menyelesaikannya. Wajah Xia Jiang tertutup embun beku yang dingin, bahkan membandingkan kehidupan warga sipil dengan kehidupan mereka adalah penghinaan terhadap status kebanggaan surga mereka. Beberapa paria, apakah mereka layak dibandingkan dengan kita? Ada 1 miliar koin emas di kartu emas ini, cukup untuk membeli nyawa para paria itu. Xia Jiang dengan sombong membuang kartu emas dengan batas 1 miliar dolar dan dengan kejam membantingnya ke tanah. Suara pendaratan itu seperti tamparan di wajah semua orang di Su Tianmu. Mengukur kehidupan manusia dari segi uang, benar-benar menghina. Terlebih lagi, itu menginjak-injak martabat mereka serta martabat seluruh kerajaan. Mata Hua Xian dipenuhi dengan amarah. Nyawa manusia adalah 100.000 koin emas, bukan? Nafas Su Tianmu sedingin es saat dia berbicara dengan dingin. Xia Jiang tersenyum dingin, itu 100.000 nyawa, apakah itu tidak cukup? Su Tianmu tiba-tiba membuang kartu emas dan melemparkannya ke depan kerumunan Xia Jiang. Xia Jiang melihat tatapan itu memadat dan menatap mata Su Tianmu yang sedikit menyipit, apa artinya? Ada 100 juta koin emas di kartu ini, menghitung nyawa Anda lebih mahal, 1 juta selalu cukup, bukan? Kamu mencari kematian. Mendengar ini, semua orang di klan Xia meledok menjadi marah, berani menggunakan uang untuk mengukur kehidupan kebanggaan surgawi mereka. Penghinaan besar, 3 nyawa, hanya 3 juta. Su Tianmu mengabaikan kemarahan kerumunan Sungai Xia dan terus berbicara dengan cuek, sisa uang itu, cukup untuk membeli 22 nyawa kalian, kan? Apa yang kamu inginkan? Xia Jiang minum dengan rendah. Su Tianmu tersenyum dingin dan menoleh untuk melihat Hua Xian dan yang lainnya. Hanya yang lemah yang takut perang. Melindungi rakyat, melindungi kerajaan, tidak dijaga oleh rasa takut. Apakah kamu berani melawanku? Hati kerumunan Hua Xian bergetar mendengar suaranya, sebuah ungkapan bahwa hanya orang lemah yang takut perang yang membuat mereka tulai. Jika kalian tidak berani, maka aku sendiri sudah cukup. 1 orang sudah cukup. Badan Hua Xian bergetar saat mereka menatap Su Tianmu dengan ngeri. 22 kebanggaan surgawi klan Xia, 1 orang untuk membunuh mereka. 10 orang puncak alam bumi yang menyeluruh itu tidak kehilangan 1 pun dari mereka. Betapa gilanya orang ini sampai berani mengatakan ini. Lelucon, Xia Jiang dan yang lainnya mendengus saat mendengarnya, 1 orang membunuh mereka semua. Sebuah selip lidah. Su Tianmu mengabaikan mereka dan terus melihat ke arah Hua Xian dan yang lainnya. Aku tidak akan menyalahkan kalian jika kalian tidak naik, tapi setelah aku membunuh mereka, aku akan membunuh kalian juga. Su Tianmu membuka mulutnya dengan wajah penuh niat membunuh. Kata-kata ini, dia tidak akan pernah bercanda. Karena kalian tidak pantas disebut pelindung kerajaan, kalian tidak pantas menerima persembahan dari semua orang di kerajaan. Alasan mengapa klan Hua begitu kuat adalah karena mereka menempati lokasi geografis terbaik, lingkungan budidaya terbaik, dan menerima persembahan dari seluruh kerajaan. Karena mereka telah mengambil hal-hal ini, mereka harus melakukan apa yang perlu dilakukan. Jika tidak, seseorang tidak pantas mendapatkan apapun. Su Tianmu telah berjuang sendirian sampai sekarang, dan masih tahu bagaimana melindungi keluarga dan negara. Apa perlunya klan Hua ada jika mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri? Kerumunan Hua Xian melihat ke hati Su Tianmu, mereka dapat melihat bahwa Su Tianmu serius, tidak pernah ada kata bohong.
Tapi ini terlalu gila. Sebaliknya, Xia Jiang dan yang lainnya sudah mendengus dan tertawa dingin. Mereka telah melihat orang gila, tapi mereka belum pernah melihat orang gila seperti itu. Ini benar-benar geblek. Hua Xian, apakah kalian semua mendengar apa yang dia katakan? Kalian masih tidak bergerak, apakah kalian ingin dibunuh olehnya? Aigo, sungguh lucu, makhluk yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya, dan dia berani mengancam dua keluarga besar yang tersembunyi. Begitu tidak sadar akan kematian, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Menghadapi Xia Jiang dan ejekan serta ejekan mereka, Su Tianmu berbalik dan menatap mereka dengan cuek, memegang pedang gandanya, semua kekuatan di badannya membara dengan liar, dan auranya naik ke langit. Hati kerumunan Xia Jiang terkejut, dan senyum dingin mereka membeku di wajah mereka. Dia benar-benar memiliki kekuatan atribut ganda. Pedang, kekuatan pedang. Tidak heran dia bisa membunuh tiga kebanggaan surga dari alam bumi ke-9 dengan alam bumi ke-6. Sungguh menakjubkan bahwa kerajaan Changlan mampu menghasilkan iblis seperti itu, kita tidak boleh menahannya. Setelah Xia Jiang dan yang lainnya terkejut, mata mereka semua menelan ludah dengan niat membunuh, mempertahankan Su Tianmu pasti akan menjadi bahaya besar bagi hati mereka. Tidak, itu sudah terjadi sekarang. Teknik pedang yang tidak bisa. Kembalilah ke klan. Tatapan Su Tianmu sedingin es, dan semua kekuatannya melonjak dengan gila-gilaan, membunuh banyak kebanggaan surgawi klan Xia. Dia tidak pernah bercanda dan membunuh saat dia berkata akan melakukannya. Dia tidak pernah takut dan menyerang ketika dia berkata akan melakukannya. Su Tianmu, tunggu aku. Hua Xingyue, yang sedang bermeditasi di kejauhan, melihat Su Tianmu naik dan tanpa ragu-ragu, dia mengikuti dan bergegas ke atas. Dia sangat menyukai haus darah dan kebenaran Su Tianmu ini, dan bersumpah untuk mengikutinya sampai mati, lebih memilih untuk mati tanpa penyesalan. Saudara Yan, kerumunan kebanggaan surgawi klan Hua tersentuh dan menoleh untuk melihat dengan cemas ke arah Hua Xian. Jika mereka tidak melanjutkan, mereka benar-benar tidak pantas mendapatkan 5 kata penjaga kerajaan. Mereka juga akan benar-benar terpaku pada pilar rasa malu, dan intimidasi klan Xia terhadap mereka hanya akan menjadi semakin berlebihan. Lebih baik hidup berlutut daripada mati berdiri. Lakukan, bunuh mereka semua. Hua Xian mengeluarkan raungan pelan di tenggorokannya, matanya melonjak dengan darah. Dia adalah pria yang haus darah, bagaimana dia bisa menjadi ungu yang menyusut. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Kerumunan klan Hua semuanya meraung dengan keras saat mereka membunuh ke atas, kekuatan mereka meledok tanpa syarat. Dalam pertempuran ini, hanya ada hidup dan mati. Bahkan Hua Tianyu juga meraung untuk membunuh, dia bisa tidak mematuhi Su Tianmu, dia bisa melihat Su Tianmu dengan ketidaksenangan, tetapi dia bukannya tanpa nyali, dia adalah seorang pria, apa yang harus dilakukan seorang pria, dia akan melakukannya tanpa gagal. Kelompok orang gila ini, melihat kerumunan suku Tionghoa mengamuk untuk membunuh, kerumunan Xia Jiang tidak bisa menahan rasa takut, memegang jantung kematian yang pasti dalam pertempuran yang kejam, siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang, itu benar-benar tidak pasti. Itu semua dia, kerumunan Xia Jiang menatap Su Tianmu dalam kematian, awalnya, mereka semua memiliki Hua Xian dan yang lainnya ditembaki sampai mati, sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya hati untuk bertarung lagi. Itu semua karena orang gila Su Tianmu ini, memimpin kerumunan kebanggaan surgawi klan Hua untuk menjadi gila bersama. Ini adalah klan Hua yang memimpin dalam memulai perang, bunuh mereka. Xia Jiang mengayunkan pedangnya dan meraung dengan keras, dan sebelum dia melakukannya, dia bahkan menemukan alasan untuk memimpin kerumunan untuk membunuh kerumunan Su Tianmu. Nak, berani melawan kami, hari ini adalah hari kematianmu. Xia Jiang hanya menatap Su Tianmu, baginya, tidak masalah jika dia membunuh Hua Xian dan yang lainnya, Su Tianmu harus dibunuh. Xia Jiang dengan panik melambaikan rapiernya, terus-menerus menebas Su Tianmu, tetapi semakin dia bertarung, semakin dia terkejut, dia menyadari bahwa dia secara tak terduga tidak dapat menekan Su Tianmu hidup atau mati, dan untuk membunuh Su Tianmu, itu bahkan lebih tidak mungkin. Kekuatan atribut dan momentum pedang sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu.
Setelah terkejut, rasa iri muncul di hati Xia Jiang. Jika dia juga bisa memiliki kekuatan ini, dia akan bisa mendominasi seluruh klan Xia, dan bahkan menyapu wilayah selatan perbatasan kuning. Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Xia Jiang mengira bahwa kekuatan bertarung Su Tianmu yang kuat tidak akan bertahan lama, tetapi setelah bertarung selama setengah teh, kekuatan Su Tianmu masih belum menunjukkan tanda-tanda pembusukan, yang membuatnya semakin khawatir. Menantang di level yang lebih tinggi berarti seseorang harus mengerahkan lebih banyak tenaga. Jika tidak, bagaimana mungkin menantang di level yang lebih tinggi bisa begitu mudah dilakukan? Tapi Su Tianmu seperti memiliki persediaan sumber tenaga yang tak ada habisnya, dan bisa terus bertarung. Kebanggaan Surgawi kedua keluarga tersembunyi itu bertempur sampai mati, dan keributan semakin keras, dan suara pertempuran mereka bisa terdengar di setengah distrik barat. Di kota kerajaan, itu bahkan seperti menonton kembang api, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang menonton pertempuran itu. Semua kekuatan yang mengetahui tentang pertempuran ini, suasana hati mereka berat, mereka semua tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan. Di kota kerajaan, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari kota kerajaan, semuanya adalah kultivator alam Tongtian. Dan pemimpinnya tidak lain adalah Raja Lord yang belum lama terbangun. Di saat yang sama, di sisi lain, hampir 10 kultivator alam Tongtian juga bergegas menuju medan perang. Berhenti. Di medan perang yang bergemuruh, dua suara yang meraung terdengar pada saat yang sama, menembus debu dan kabut serta bombardir, mencapai telinga semua orang. Tuan Raja, Putri Nisang, hati kedua keluarga besar kebanggaan Surgawi yang tersembunyi itu terkejut mendengar suara mereka, dan kemudian mereka berdua berhenti dan mundur. Ketika mereka berhenti bertarung, Su Tianmu juga harus melakukan gencatan senjata untuk sementara. Itu hanya sekelompok alam Torou Fare, tidak ada gunanya dia menggunakan urat nadi gelap sebagai harga untuk membasminya. Ayah, melihat penguasa kerajaan datang dengan selusin atau lebih kultivator alam Torou Fare, Pangeran Kerajaan Agung buru-buru mengepalkan tinjunya. Penguasa kerajaan mengangguk, dan dengan sapuan tatapannya, dia melihat bahwa pangeran kedua dan putri ketiga, serta berbagai pejabat tinggi dan keluarga berusia berabad-abad telah tiba, dan menoleh untuk melihat ke seberang ruangan. Tatapannya mendarat di seorang wanita anggun dan bangsawan dengan penampilan yang menentang negara, yang juga membawa aura ksatria yang sama dengan permaisuri Huarong. Wanita ini adalah Putri Agung Kerajaan Yunwei, Putri Nisang. Tidak hanya berbakat, dia juga merupakan kultivator dari alam Tongtian. Bakatnya sebanding dengan kebanggaan keluarga yang tersembunyi, dan bahkan melampauinya. Yang mulia, Putri Agung. Xia Jiang memimpin kerumunan kebanggaan Surgawi ke Putri Nisang, wajahnya tidak sedap dipandang saat dia mengepalkan tinjunya. Dalam pertempuran ini, meskipun mereka sudah lama tidak bertarung, mereka semua menderita luka yang cukup parah. Apa yang terjadi? Putri Nisang menyapu sekilas ke arah tiga mayot di medan perang dan berbicara dengan dingin. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kebanggaan Surgawi klan Hua, dan sebaliknya, 3 dari mereka telah mati, memalukan untuk membicarakannya. Yang mulia, itu semua karena anak mengkel itu. Xia Jiang menunjuk ke arah Su Tianmu, menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengertakkan gigi. Aib hari ini semuanya diberikan oleh Su Tianmu. Putri Nisang menoleh untuk melihat Su Tianmu dan mengerutkan kening. Su Tianmu, yang mulia mengenalnya. Kejutan muncul di wajah Xia Jiang saat dia bertanya dengan heran. Wajah Putri Nisang cuek dan dia tidak membuka mulutnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Su Tianmu? Dia baru saja tiba di ibu kota kerajaan belum lama ini. Su Tianmu membunuh para jenderalnya dan juga membunuh Kasim yang melayaninya. Orang yang begitu berani, akan sulit baginya untuk tidak mengenalinya. Dia adalah Putri Nisang. Ketika Putri Nisang menoleh, Su Tianmu juga menatapnya, menarik baju besi astralnya yang compang camping dan meminum piel penyembuh sebelum bertanya pada Hua Xinyue. Hua Xinyue mengangguk, menatap Putri Nisang dengan wajah penuh gravitasi. Ini adalah wanita yang sangat menakutkan. Su Tianmu memandang Putri Nisang, wanita ini memang menakutkan. Di kerajaan Changlan, bahkan penguasa kerajaan harus memberikan kebanggaan Surgawi klan Hua 3 kali lipat. Putri kerajaan bahkan lebih rendah dari kebanggaan Surgawi klan Hua, tetapi kebanggaan Surgawi klan Xia menghormati Putri Nisang, yang bisa dilihat.
Pengaruh Putri Nisang tidak hanya di kerajaan Yunwei lagi, di klan dunia tersembunyi, dia pasti akan menikmati reputasi bergengsi juga. Chong Hei, apa yang terjadi? Penguasa kerajaan bertanya kepada Pangeran Agung tentang penyebab masalah ini, jadi Pangeran Agung menceritakan apa yang terjadi, dan Pangeran kedua dan Putri ketiga, mereka semua berada tidak jauh dengan telinga terangkat untuk mendengarkan. Setelah kerumunan penguasa kerajaan mendengarnya, mereka semua diam-diam menghirup seteguk udara sejuk dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Dia sendiri yang membunuh 3 kebanggaan surga dari level 9 alam Torou Fare. Pencapaian pertempuran ini, keluarga lembah Kaizu yang berusia 300 tahun, adalah yang paling sulit diterima. Sebelumnya, ketika Su Tianmu membunuh lusinan kebanggaan Surgawi inti, mereka sudah tercengang, tetapi sekarang Su Tianmu bahkan mampu membunuh kebanggaan Surgawi dari keluarga dunia tersembunyi, dan masih melintasi 3 alam. Kematian kebanggaan Surgawi mereka di tangan Su Tianmu menjadi tidak berharga. Siolan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Wajah Pangeran kedua dan Putri ketiga berubah menjadi biru besi, bahkan jika metode Su Tianmu adalah iblis, sekarang bahkan kekuatannya menjadi sangat menakutkan, tingkat pertumbuhan semacam ini benar-benar menakjubkan. Hah, penguasa kerajaan Changlan, Xia Jiang tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat raja kerajaan berdiri di sana dengan benar. Bukankah dia terbaring di tempat tidur dan tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama? Kenapa tiba-tiba dia hidup dan menendang tiba-tiba, seperti orang yang baik-baik saja? Siapa yang menyembuhkannya? Su Tianmu. Putri Nisang perlahan meludahkan 2 kata dan menatap Su Tianmu dengan kilatan cahaya aneh di matanya. Apa? Dia? Xia Jiang menoleh dengan mengerikan untuk melihat Putri Nisang, dan dengan mulut terbuka, dia menatap Su Tianmu sekali lagi, sudah penuh dengan ketidakpercayaan. Dia juga menyembuhkan orang. Xia Jiang bergumam kaget, kekuatannya sudah begitu iblis. Atau apakah dia seorang ahli medis? Menurutmu itu tidak bisa dipercaya. Ketika Putri Nisang melihat penampilan Xia Jiang yang terkejut, senyum dingin menyebar dari sudut mulutnya dan berkata. Xia Jiang berbalik untuk melihat Putri Nisang dan menelan ludah, apakah ini masih sulit dipercaya? Tuan kerajaan telah sakit selama berapa tahun, Master Piel Agung kerajaan telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menyelamatkannya, tetapi dia disembuhkan oleh seorang anak mengkel, apakah ini masih sulit dipercaya? Seorang ahli medis berusia 18 atau 19 tahun, bukankah itu cukup menakutkan? Gabungan kedua kerajaan mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun ahli dao medis, paling banyak mereka dapat menemukan beberapa dokter hebat dengan keterampilan medis yang luar biasa. Tabib hebat tidak layak disebut di depan seorang ahli dao medis. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dia. Putri Nisang menggelengkan kepalanya, sudut mata Xia Jiang bergerak-gerak dan terdiam, sulit dipercaya bahwa Su Tianmu memiliki semacam identitas yang menakutkan. Yang mulia Putri Agung, mungkinkah dia memiliki cara surgawi lainnya? Seorang kebanggaan klan Xia bertanya dengan susah payah, apa yang ditunjukkan Su Tianmu sekarang sudah cukup menakutkan, dan ada yang lebih menakutkan. Putri Nisang menganggukkan kepalanya, dan anggukan ini sendiri mengejutkan kebanggaan surgawi klan Xia. Tidak hanya dia sangat berbakat dan ahli di jalur medis, dia juga memiliki prestasi di bidang alkimia dan persenjataan. Dan dia juga memahami persenjataan dan formasi, adalah penjudai batu ulung, dan membantu kepala cabang pavilion Yuan Xi duduk sebagai kepala pavilion beberapa hari yang lalu. Saat berbagai perbuatan ini diucapkan, para surgawi klan Xia mendengarkan mereka saat mereka dengan panik menghirup udara sejuk, hati mereka bergerak-gerak. Betapa tidak praktisnya memiliki semua jenis gelar ini ditambahkan ke kepala seseorang. Tapi memang benar bahwa orang semacam ini ada dan tepat di depan mereka. Yang mulia, putra ini tidak boleh dipelihara. Beberapa saat kemudian, Xia Jiang berbicara dengan wajah kejam, Su Tianmu jelas merupakan ancaman terbesar mereka. Itu harus diberantas lebih awal. Tatapan Putri Nisang dingin, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Putri Nisang berjalan ke atas, dan ketika orang-orang di kerajaan Changlan melihatnya datang, mereka kembali ke akal sehat mereka dan menatap Putri Agung yang berkuasa di kerajaan Yunwei ini. Nisang, temui yang mulia.
Putri Nisang berjalan ke arah raja dan mengepalkan tinjunya sambil tersenyum tipis. Dia belum menjadi raja wanita, dan belum memenuhi syarat untuk duduk sejajar dengan penguasa kerajaan, jadi dia harus memberi hormat. Ratakan dirimu. Penguasa kerajaan berbicara dengan cuek, melihat Putri Nisang, hatinya menghela nafas. Di antara lusinan anaknya, dia menganggap 3 anak pertama sebagai yang paling menonjol, namun tak satu pun dari mereka yang masih bisa dibandingkan dengan Putri Nisang. Mungkin, Putri Nisang adalah keberuntungan nasional kerajaan Yunwei. Yang mulia, kali ini, Nisang akan menggugat ke pengadilan kerajaan. Senyum Putri Nisang mengencang dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Menuntut pengadilan kerajaan. Penguasa kerajaan menatap kosong. Apa hak Anda, seorang putri dari negara lain, untuk datang ke hadapannya untuk menggugat pengadilan kerajaan? Tangan Putri Nisang ini benar-benar tidak terduga. Saya tidak tahu keluhan apa yang dimiliki Putri Nisang. Pikiran penguasa kerajaan berubah, dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Yang mulia, Nisang ingin menuntut Su Tianmu. Putri Nisang tiba-tiba menunjuk ke arah Su Tianmu dan mendidih, kata-katanya membawa kemarahan dan kejijikan. Menuntut Su Tianmu. Mata Raja Lord melotot sejenak, lalu mereka semua senang. Putri Agung Kerajaan Yunwei. Beraninya dia secara terbuka berurusan dengan seorang junior, tidakkah dia keberatan kehilangan muka? Nisang Yi menggugat Su Tianmu karena melakukan pembunuhan di jalan, membunuh jenderal kita, tidak taat hukum dan tidak taat hukum. Kedua, aku menuntutnya karena menindas yang lemah, membunuh harga diri klan Siaku, dan tidak menunjukkan penyesalan. Setelah mendengar kata-kata Putri Nisang, kerumunan kerajaan Changlan bahkan hampir memuntihkan nasi mereka. Seberapa tidak tahu malunya seseorang untuk mengatakan ini. Apakah mereka tidak takut kehilangan gigi? Bahkan jika Su Tianmu telah melakukan pelanggaran di jalan, penindasan adalah omong kosong belaka. Kapan Su Tianmu tidak menantang seseorang di level yang lebih tinggi? Saya khawatir itu kebalikan dari apa yang saya katakan. Putri Agung telah direduksi menjadi tantangan pribadi, dan inilah hasilnya. Orang-orang kerajaan Changlan memandang Putri Nisang dengan mencibir, semua rumor tentang keagungan Putri Nisang, sekarang tampaknya, tetapi juga begitu. Namun, mereka yang hadir tidak bodoh, tidak ada yang berani meremehkan Putri Nisang terlalu banyak. Putri Nisang mengatakan ini pasti disengaja, pasti ada maksud lain. Penguasa kerajaan juga berspekulasi tentang tujuan Putri Nisang, tetapi sebelum dia bisa mengetahuinya, Putri Nisang berbicara selanjutnya. Tapi kali ini negara kita berkunjung demi persahabatan antara kedua negara, dan Nisang juga tidak mau menghancurkan persahabatan yang mendalam antara kedua negara. Mendengar ini, hati orang-orang kerajaan Changlan tertawa dingin, benar-benar berbicara omong kosong dengan mata terbuka lebar, perang perbatasan, mengadu domba dan membunuh ratusan ribu orang baik mereka, ini masih disebut persahabatan. Demi menjaga persahabatan antara kedua negara, saya juga meminta Yang Mulia untuk mengabulkan permintaan Nisang. Katakan padaku, tatapan penguasa kerajaan berkedip-kedip, dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Putri Nisang. Apakah Yang Mulia mengenali benda ini? Putri Nisang membalikkan tangannya dan mengeluarkan 2 gada emas dari dalam kantong penyimpanannya, mempersembahkannya kepada Tuan Raja. Gada Tong Tian. Hati Raja berseru kaget ketika dia melihat gada emas, dan hati Su Tianmu juga tergerak ketika dia melihatnya tidak jauh. Yang mengejutkan, itu adalah benda yang sangat bagus seperti gada Tong Tian. Tong Tian Mace, yang termasuk dalam jajaran prajurit Siurgawi tingkat atas, juga diwarnai dengan senjata spiritual. Namun, Tong Tian Mace tidak digunakan untuk bertarung, tetapi digunakan untuk melatih fondasi untuk mencapai alam Tong Tian. Satu-satunya fungsi Tong Tian Mace adalah untuk membantu alam penjernih bumi mencapai energi astral untuk meninggalkan badan. Pengguna dapat menuangkan energi astral mereka ke dalam Tong Tian Mace, dan mereka kemudian dapat menyerang menjauh dari badan, beradaptasi dengan kekuatan alam Tong Tian terlebih dahulu. Ini tidak hanya akan menjadi 2 kali lebih efektif saat menerobos alam Tong Tian, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk mengontrol kekuatan lebih cepat dan menjadi lebih kuat setelah menerobos alam Tong Tian. Gada Tong Tian tidak diragukan lagi adalah item favorit dari alam Torouk Fare, tetapi yang membuat hati Su Tianmu berdebar bukanlah keampuhan Gada Tong Tian, tetapi Gada Tong Tian itu sendiri.
Konstruksi Tong Tian Mace menggabungkan banyak bahan yang digunakan untuk mengalsinasi senjata spiritual, dan di antara mereka ada dua bahan yang sangat penting untuk membantu pedang Suan Merah berkembang menjadi senjata spiritual. Kedua bahan ini adalah bahan langka yang tidak dapat ditemukan dalam perbendaharaan kerajaan. Selama kedua bahan ini dimurnikan, pedang Suan Merah akan selangkah lebih dekat untuk menjadi senjata spiritual. Apa yang dia lakukan dengan gada Tong Tian? Kerumunan kerajaan Changlan melihat ke arah dua Tong Tian Mace dan dipenuhi dengan keraguan, masalah apa yang bisa diselesaikan ini. Yang mulia, saya telah mendengar bahwa ada banyak orang jenius di negara Anda, dan kebanggaan Siurgawi klan Tionghoa bahkan lebih kuat, jadi saya ingin meminta Yang Mulia untuk memilih 5 orang untuk menggunakan Tong Tian Mace untuk melawan kebanggaan Siurgawi negara kita. 5 pertandingan dan 3 kemenangan, jika kita kalah, maka Nisang tidak akan lagi menuntut pengadilan kerajaan, dan semua masalah akan dihapuskan. Mata raja menyipit sedikit, jadi inilah masalahnya, mengetahui bahwa Su Tianmu adalah penyelamatnya, dan mengetahui bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Su Tianmu, dia menggunakan trik ini untuk memaksa istana. Jika dia tidak setuju, maka dia akan kehilangan prestise negaranya. Jika orang-orang tahu, mereka akan kecewa dengan keluarga kerajaan, ras Cina secara ekstrim, dan bagi para pejuang perbatasan, itu akan menjadi pukulan besar. Dia tidak bisa sulit untuk menyingkirkan Putri Nisang, bahkan lebih tidak mungkin, Putri Nisang berani secara pribadi memimpin tim untuk berkunjung. Pasti ada yang meninggalkan bagian bawah udara, dan tentu saja di belakang orang-orang tinggi, jika Anda memindahkannya, adalah membiarkan perang pecah dalam ayunan penuh. Jika kita menang, Yang Mulia, mohon hakim, harus membunuh untuk membayar seumur hidup. Putri Nisang kemudian berkata dengan suara gemilang, dia tidak hanya ingin membuat kerajaan Changlan tidak bahagia, dia juga ingin menyingkirkan Su Tianmu, momok yang sangat besar. Sebagai perbandingan, Putri Nisang jauh lebih kejam daripada pangeran kedua dan putri ketiga. Ketika dia melihat iblis Su Tianmu, dia akan menyingkirkannya dan tidak pernah memberi Su Tianmu waktu untuk tumbuh. Su Tianmu memandang Putri Nisang dengan cahaya dingin di matanya, wanita ini benar-benar banyak akal dan kejam, lalu sudut mulutnya menebarkan senyuman dingin, dia ingin mengandalkan trik semacam ini untuk mendominasi hidup dan matinya. Namun, dia juga ingin melihat terlebih dahulu, kekuatan Dewa Pedang, Dewa Api, dan Dewa Es meninggalkan badan. Penguasa kerajaan memandang Putri Nisang yang gigih, matanya bersinar, dan secara tidak langsung, dia menginginkan nyawa Su Tianmu. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi penyelamatnya, maka dia tidak akan menjadi penguasa kerajaan tanpa hasil. Pangeran Kerajaan Agung dengan cemas melihat penguasa kerajaan dari samping, Putri Nisang telah memaksa mereka ke titik ini selangkah demi selangkah. Sekarang bukan ide yang baik untuk mengatakan ya, bukan ide yang baik untuk tidak mengatakan ya, dia benar-benar takut bahwa penguasa kerajaan akan menyerahkan nyawa Su Tianmu begitu saja. Ayah, cepat setuju, tidak perlu ragu lagi, cepat setuju. Pangeran kedua dan putri ketiga bahagia di dalam hati mereka, namun, keduanya menyesal tidak menyingkirkan Su Tianmu lebih awal, tetapi mereka tidak mengharapkan kegembiraan yang tak terduga, mereka bahkan tidak membutuhkan mereka untuk bergerak, dan Su Tianmu pasti akan mati. Menipu, mereka yang mendukung pihak Su Tianmu sangat marah, menggunakan cara tercela seperti itu untuk memaksa Su Tianmu sampai mati sangat tercela. Fakta bahwa Putri Nisang berani mengeluarkan Tong Tian Mace membuktikan bahwa dia memiliki cukup dukungan, dan bahkan jika Anda memikirkannya dengan berlutut, Anda akan tahu bahwa orang yang dipilih Putri Nisang pasti seseorang yang ahli dalam menggunakan Tong Tian Mace. Dan di antara mereka, apalagi pernah bersentuhan dengan Tong Tian Mace, saya khawatir bahkan melihatnya pun baru pertama kali mereka melihatnya. Tong Tian Mace adalah barang langka yang belum pernah ada di kerajaan sejauh ini, bahkan di antara klan Hua mungkin tidak ada. Pada tingkat tertentu, kerajaan Yunwei lebih kaya daripada kerajaan Changlan. Putri Nisang memandang raja dengan memelas, tetapi di dalam hatinya, dia sudah berpuas diri, dia berinisiatif untuk turun dan menurunkan statusnya untuk berurusan dengan rakyat jelata, hanya untuk tidak memberi raja kesempatan untuk menolak. Su Tianmu tidak memiliki posisi resmi dan gelar, dia memang orang biasa. Raja ragu-ragu untuk membuka mulutnya untuk menanggapi,
dia memang dalam dilema saat ini, dia tidak bisa membuat keputusan yang baik, jadi dia harus menoleh untuk melihat Su Tianmu, dia harus mencari pendapat Su Tianmu tentang masalah ini terlebih dahulu. Melihat Raja Kerajaan menatapnya, Su Tianmu berjalan. Putri Nisang, kamu benar-benar mengagumiku. Putri Nisang melirik Su Tianmu dan mengabaikannya. Tentu saja dia mengagumi Anda, kalau tidak, apakah dia akan berusaha keras untuk menyingkirkan Anda? Ini juga sangat sulit bagimu, melalui semua masalah ini untuk sekelompok kutu kupret. Putri Nisang mengerutkan kening, tatapannya menyinggung kedinginan saat dia menoleh untuk melihat Su Tianmu. Su Tianmu, berlidah tajam tidak ada gunanya, kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan. Jika Anda benar-benar mampu, maka bertarunglah melawan kebanggaan surgawi negara kita. Bukankah kita sudah bertarung? Su Tianmu dengan dingin tertawa dan membuka mulutnya, dengan jijik melirik Xia Jiang dan yang lainnya, dan wajah kerumunan Xia Jiang langsung tenggelam, mengertakkan gigi saat mereka menatap Su Tianmu. Kebanggaan surgawi negaramu, tidak bagus. Tapi Putri Nisang sangat pandai menyelamatkan muka dan ingin mengembalikan martabat mereka, maka aku akan memenuhi kalian semua dan membiarkan mereka kalah sekali lagi. Putri Nisang menatap Su Tianmu, dan meskipun kotanya sangat dalam, dia hampir mengalami kejang. Belum ada yang berani bersikap sombong di depannya. Su Tianmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Putri Nisang menahan apinya dan mencibir. Su Tianmu mencibir sedikit dan tidak menjawab, Anda akan tahu nanti. Putri Nisang, tidak apa-apa jika kamu ingin bertaruh pada pertarungan, tetapi sejauh menyangkut kehidupan murah dari kebanggaan surgawi kamu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan aku. Kehidupan yang tak tersentuh. Kebanggaan surgawi klan Xia itu hampir meledok karena amarah di tempat, mereka tahu bahwa Su Tianmu menggunakan kata-kata yang mereka gunakan untuk menghina rakyat jelata saat itu untuk membalas mereka, tetapi menggunakan kata-kata yang digunakan pada rakyat jelata pada mereka, keterlaluan. Oh, apa yang kamu inginkan? Mata Putri Nisang sedikit menyipit saat dia dengan samar bertanya. Pertama, jika kita menang, sepasang Tong Tian Mace di tanganmu ini, akan menjadi milikku. Su Tianmu menunjuk ke arah Tong Tian Mace dan berkata. Putri Nisang sedikit mengernyit dan berkata, lalu apa? Jika kita kalah, aku, membunuh untuk membayar nyawaku. Tapi jika Anda kalah, orang-orang itu, juga membunuh untuk membayar nyawa mereka. Su Tianmu menunjuk ke arah kebanggaan surgawi klan Xia dan berbicara dengan ganas. Jika Anda menginginkan nyawanya, Anda harus membayar harga yang lebih tinggi. Anak kelinci, kutu kupret, para surgawi klan Xia itu langsung marah dan melompat berdiri ketika mendengar kondisi ini. Tidak mungkin, Putri Nisang menolak tanpa ragu-ragu, setiap orang dari kebanggaan surgawi klan Xia adalah harta terbesar kerajaan Yunwei mereka. 3 dari mereka telah dibunuh oleh Su Tianmu, bagaimana mungkin 22 orang yang tersisa kehilangan nyawa mereka hanya karena pertandingan taruhan? Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju. Wajah Su Tianmu tidak berubah, reaksi dari Putri Nisang ini sudah diperkirakan. Kalau begitu ubah kondisinya, jika kamu kalah, mundurlah sejauh 500 mil, dan muntikan semua kota perbatasan yang kamu tempati. Su Tianmu, apakah menurutmu hidupmu bisa semahal ini? Cahaya dingin meledok di mata Putri Nisang dan dia mencibir, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Mundur 500 mil akan menjadi pukulan besar bagi moral para jenderal negaranya. Menyerahkan kota dan tanah perbatasan yang diduduki bahkan lebih mustahil, itu adalah pengorbanan puluhan ribu jenderal sebagai gantinya. Tentu saja, Su Tianmu berbicara dengan cuek, tidak apa-apa jika Anda tidak setuju, tapi saya berani menjamin bahwa tidak ada satupun dari kebanggaan surgawi Anda yang bisa keluar dari perbatasan negara kita. Saya mengatakan bahwa saya akan membunuh mereka. Tidak bisa membunuhmu, dan masih tidak bisa membunuh kebanggaan surgawi itu. Klan Xia tidak akan berani berperang dengan mudah. Atau, tidak apa-apa jika aku pergi ke klan Hua untuk berkultivasi sebentar dan kemudian pergi ke klan Xia untuk menemukan mereka. Mengancamnya, wajah Putri Nisang tertutup embun beku, dia hanya mendengar satu kata, gila. Jika ada orang lain yang berani menjadi begitu liar di depannya, dia pasti akan mencemooh dan bahkan menyingkirkan mereka saat itu juga.
Tetapi jika ini dikatakan oleh Su Tianmu, maka itu pasti bukan omong kosong. Dengan sifat iblis Su Tianmu, diberi sedikit lebih banyak waktu untuk tumbuh, dia benar-benar bisa melakukannya. Putri Nisang ragu-ragu, dia membuat pertukaran antara kota, moral, dan Su Tianmu, sisi mana yang harus dia pilih. Namun, dia bisa melangkah sejauh ini dengan menjadi berani, dan dia segera mengambil keputusan. Su Tianmu, aku akan memberimu kesempatan ini. Putri Nisang menganggukkan kepalanya tanda setuju, demi usaha besarnya, dia harus membasmi Su Tianmu sedini mungkin, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tuan Raja, ini adalah kontrak dokumen perbatasan. Putri Nisang berinisiatif untuk mengambil kontrak dokumen dan menyerahkannya kepada Raja. Penguasa kerajaan melirik kontrak dokumen dan menatap Su Tianmu dengan ekspresi yang rumit. Su Tianmu mengambil nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang dari api. Kebenaran yang luar biasa ini, siapapun pasti akan tergerak olehnya. Selama kota-kota perbatasan dan lintasan penting diambil kembali, perbatasan akan sepenuhnya dilonggarkan dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan diselamatkan. Kebanggaan si Urgawi Huaxian semuanya malu pada diri mereka sendiri ketika mereka melihat Su Tianmu, dan rasa hormat muncul di mata mereka saat mereka menghela nafas dalam kekaguman. Tak satu pun dari mereka yang bisa disebut pelindung kerajaan, hanya Su Tianmu yang merupakan pelindung kerajaan sejati. Aigo, tiba-tiba terdengar raungan, hanya untuk melihat Huaxian menendang Hua Tianyu ke tanah. Kakak Yan, untuk apa kamu menendangku? Wajah Hua Tianyu penuh dengan agresi, dia sudah terluki dan dia masih memukulnya. Huaxian memelototi Hua Tianyu, beraninya dia punya pendapat. Su Tianmu adalah orang yang haus darah, Anda masih berani berurusan dengannya, akan lebih sopan jika tidak memukuli Anda setengah mati. Hua Tianyu menunduk kesal, dia mengerti mengapa Huaxian menendangnya, tapi siapa yang membiarkan Su Tianmu mencuri seorang wanita darinya. Namun, dia sekarang yakin, dia memang lebih rendah dari Su Tianmu, belum lagi Hua Xin Yue, wanita manapun tidak akan memilihnya daripada Su Tianmu. Xin Yue, kamu menyukainya. Tatapan Huaxian berbalik dan melihat bahwa mata Hua Xinyu telah terfokus pada Su Tianmu, dan kemudian mengaitkannya dengan fakta bahwa dia adalah orang pertama yang mengikuti langkah Su Tianmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Wajah cantik Hua Xinyu sedikit memerah, dan meskipun dia awalnya pemalu, dia dengan berani menganggukkan kepalanya dan mengakuinya saat ini. Tertegun melintas di wajah Huaxian, lalu dia tersenyum dan mengangguk, menatap Su Tianmu dengan penuh penghargaan. Dia memang sangat layak untuk kamu sukai, bahkan jika aku seorang pria, aku agak menyukainya. Hua Xin Yue menoleh untuk melihat Huaxian dengan ekspresi aneh, pesaing pertamanya, sebenarnya adalah seorang pria. Huaxian memandang Su Tianmu dengan senyum tipis, dan cahayanya menyapu Hua Xinyu yang melihat bahwa wajahnya tidak terlihat benar dan menoleh untuk menatapnya dengan aneh. Xin Yue, untuk apa kamu menatapku seperti itu? Hua Xin Yue terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Huaxian sepertinya menyadari sesuatu, sudut mulutnya tertarik dan dia menggelengkan kepalanya dengan terengah-engah. Jangan khawatir, aku tidak akan mencuri pria darimu, aku juga tidak pandai dalam hal ini. Mendengar ini, Hua Xin Yue menghela nafas lega, jika Huaxian dengan paksa mematahkan Su Tianmu, maka dia benar-benar tidak punya tempat untuk menangis. Melihat Hua Xin Yue kehilangan nafasnya, Huaxian tersedak, berpikir apa, dia menyukai wanita, apakah wanita tahu? Penguasa kerajaan mengambil kontrak dokumen perbatasan dari tangan Putri Nisang dan menatap Su Tianmu dengan ekspresi yang rumit. Su Tianmu, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Su Tianmu mengangguk, meskipun telah menandatanganinya, dia masih bisa menghemat tenaga dan membunuh beberapa celestial klan Xia lagi. Penguasa kerajaan menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, dan segera, kultivator alam Tong Tian keluar dan mengeluarkan pena dan tinta dengan segel giok. Raja mengambilnya dan secara resmi menandatangani dan mencap kontrak dokumen perbatasan, dan kontrak dokumen secara resmi mulai berlaku. Pangeran kedua dan putri ketiga menghela nafas lega, saling melirik, senyum terangkat di wajah mereka. Kali ini, jelas bahwa kerajaan Yunwei menargetkan kita, dan kebanggaan si Urgawi klan Xia yang dikirim lebih kuat dari satu.
Adapun kebanggaan si Urgawi klan Hua, bahkan tidak sedikit dari yang teratas yang datang, bahkan lebih sedikit di antara mereka yang pernah melihat Tong Tian Mace, kita pasti akan kalah kali ini. Akhirnya, kita bisa membasmi Su Tianmu. Pangeran kedua dan putri ketiga semakin bahagia saat mereka memikirkannya. Bagaimanapun juga, jika mereka kalah, mereka hanya akan kehilangan muka, dan jika Su Tianmu, bahaya besar bagi hati mereka, dapat dimusnahkan, maka masih sangat mungkin bagi mereka untuk duduk di tahta raja. Selama Pangeran Agung tidak menjadi putra mahkota selama sehari, selama Su Tianmu tidak lagi membantu Pangeran Agung, mereka masih memiliki harapan besar. Saudara-saudari, sekarang nyawa Su Tianmu ada di tangan kita harus berusaha sekuat tenaga. Hua Ziyan melihat bahwa kontrak dokumen perbatasan telah ditandatangani, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Hua Tianyu dan yang lainnya, bahwa merekalah satu-satunya yang bisa berperang di sini. Pertarungan taruhan ini, bukan hanya tentang kehidupan Su Tianmu. Ini juga tentang martabat kerajaan dan semua orang dari suku Hua. Pertempuran ini, hanya mengizinkan kemenangan, tidak ada kekalahan. Jika ada yang berani melakukan kesalahan, aku, Hua Ziyan, akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Wajah Hua Ziyan penuh dengan keganasan, pertempuran ini tidak mungkin permainan anak-anak, dia sama sekali tidak bercanda. Kerumunan Hua Tianyu penuh dengan tekad, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka masih akan menang. Apakah ada di antara kalian yang menyentuh Tong Tian Mace? Kemudian Hua Ziyan bertanya, tingkat kultivasi adalah kuncinya, tetapi yang lebih penting adalah apakah mereka telah menggunakan Tong Tian Mace atau tidak. Hanya mereka yang terbiasa dengan Tong Tian Mace yang memiliki harapan lebih besar untuk menang. Wajah Hua Tianyu dan wajah mereka dengan cepat tenggelam. Tong Tian Mace adalah pertama kalinya mereka semua melihatnya, mereka belum pernah bersentuhan sama sekali. Hua Ziyan melihat ini dan menghela nafas dalam hatinya, seperti yang diharapkan, bahkan dia hanya melihat Tong Tian Mace sekali, sekarang sepertinya dia hanya bisa memilih yang memiliki kultivasi terkuat untuk melanjutkan. Kamu, dan Xin Yue, jawab pertarungan denganku. Hua Ziyan memerintahkan 4 orang untuk menjawab pertempuran dengannya. 4 dari 5 dari mereka berada di puncak alam Torouk Fare, dan meskipun Hua Xinyu baru saja menerobos ke tingkat ke-9 dari alam Torouk Fare, dia yakin bahwa Hua Xinyu pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha dalam pertempuran. Terkadang, tekad lebih penting dari apapun. Melihat Hua Ziyan memilihnya untuk bertarung, keterkejutan muncul di wajah Hua Xinyue, bisakah dia juga mengambil tanggung jawab berat untuk menyelamatkan Su Tianmu? Kakak Yan, aku pasti akan bertarung sampai mati. Hua Xinyu kemudian berkata dengan wajah penuh tekad, dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Su Tianmu. Hua Ziyan mengangguk, menoleh ke arah Raja Lord yang melihat ke arah ini, dan mengangguk sedikit. Tatapan Raja Kerajaan berkedip samar-samar, dan kultivator alam Tong Tian di samping mengambil gada Tong Tian dari tangan Putri Nisang. Yang mulia, kedua belah pihak memiliki waktu 1/4 jam untuk menjadi ahli dalam Tong Tian Mace. Putri Nisang mengepalkan tinjunya ke arah Raja Lord dan segera menjawab pertempuran, yang pasti tidak akan disetujui oleh Raja Lord, jadi dia dengan anggun membuka mulutnya. Dengan 5 orang dan hanya 1/4 jam secara total, saya khawatir akan sulit untuk belajar menggunakan Tong Tian Mace, apalagi menjadi ahli dalam hal itu. Penguasa kerajaan tidak membuka mulutnya, melainkan melambaikan tangannya agar kultivator alam Tong Tian itu menyerahkan gada Tong Tian kepada Hua Ziyan dan yang lainnya. Tuan Raja, saya sendiri yang akan berperang. Su Tianmu membuka mulutnya, bagaimana mungkin nyawanya ada di tangan orang lain? Tidak ada. Alis Raja Lord sedikit berkerut saat dia menatap Su Tianmu dan berkata, kamu akan berperang sendiri. Tidak mungkin. Kemampuan Su Tianmu untuk melewati tantangan lintas level sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, tingkat kultivasinya hanya di level ke-6 dari alam Torouk Fare. Bagaimana dia bisa bertarung dengan puncak-puncak alam Torouk Fare itu? Risikonya terlalu besar. Saya terbiasa mengambil risiko ke tangan saya sendiri. Melihat wajah Su Tianmu yang penuh tekad, Raja ragu-ragu sejenak dengan penuh kekhawatiran. Su Tianmu, ini adalah masalah hidupmu. Masalah prestise nasional, apakah kamu benar-benar ingin pergi sendiri? Su Tianmu mengangguk, dan kekhawatiran di wajah Raja Lord tetap tidak berkurang.
Kamu pernah menggunakan gada surgawi sebelumnya. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, dan Raja Kerajaan meraung dengan sepenuh hati. Benar saja, Tong Tian Mace adalah sesuatu yang sangat langka, dan bagi seseorang seperti Putri Nisang untuk bisa mengeluarkan dua sekaligus benar-benar luar biasa. Karena kamu bersikeras, maka mari kita coba. Penguasa kerajaan menghela nafas setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa berharap Su Tianmu bisa terus menjadi iblis. Su Tianmu mengangguk sedikit dan berbalik untuk mengambil Tong Tian Mace dari kultivator alam Tong Tian itu. Kultivator alam Tong Tian itu membeku, lalu menatap Su Tianmu dengan kaget, apakah ini benar-benar akan terjadi sendiri? Su Tianmu, apa yang kamu lakukan? Ketika Hua Xian melihat Su Tianmu memegang Tong Tian Mace, niat buruk muncul di dalam hatinya. Sudahkah kamu memilih orang yang akan pergi berperang? Dipilih, hanya kami berlima. Jangan khawatir, kami akan bisa. Kecualikan satu, aku akan pergi sendiri. Hah? Hua Xian tercengang, semua surgawi klan Hua membeku. Hanya di tingkat ke-6 dari alam Torou Fare dan Anda ingin melawan mereka yang berada di puncak alam Torou Fare. Jika itu adalah pertempuran nyata, mereka percaya bahwa Su Tianmu memiliki kemampuan ini. Tetapi bertarung dengan Tong Tian Mace adalah konsep yang sama sekali berbeda. Tapi kemudian mereka saling melirik. Mereka semua terdiam dan tidak keberatan. Su Tianmu mengambil nyawanya ke tangannya sendiri. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk menolak. Kalian membuat pengaturan sendiri, manfaatkan waktu untuk menjadi terampil dalam Tong Tian Mace. Su Tianmu tidak banyak bicara, waktu hampir habis, membalikkan tangannya, dia membawa Tong Tian Mace ke Hua Xian. Hua Xian menerima Tong Tian Mace dan menatap Su Tianmu sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, kamu, tidak perlu terampil. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, Tong Tian Mace hanyalah Tong Tian Mace, tidak perlu menjadi terampil. Hua Xian membeku lagi, kamu pernah menggunakan Tong Tian Mace sebelumnya. Su Tianmu menggelengkan kepalanya sekali lagi, lalu dia melambaikan tangannya, berbalik dan duduk untuk berkultivasi. Hua Xian dan yang lainnya berjuang untuk mendapatkan keahlian Tong Tian Mace, dia juga harus berjuang untuk mendapatkan waktu untuk memulihkan keadaannya dengan cepat. Melihat Su Tianmu langsung berbalik dan pergi untuk berkultivasi, Hua Xian membuka mulutnya, sejenak dia bahkan tidak tahu harus berkata apa, memperlakukan hidupnya seperti permainan anak-anak seperti ini. Ayo cepat dan manfaatkan waktu untuk menjadi terampil. Hua Xian menggelengkan kepalanya tanpa daya, sekarang dia hanya bisa mengandalkan mereka berempat. Hua Xian menyingkirkan satu orang, tetapi meninggalkan Hua Xin Yue di belakang. Di antara mereka, tidak ada orang yang masih menganggap masalah ini lebih serius daripada Hua Xin Yue. Di sisi kerajaan Yunwei, Putri Nisang bahkan tidak perlu memilih siapapun di masa lalu, dan 5 surgawi klan Xia melangkah maju, semuanya berada di puncak alam Torou Fare, dan semuanya terampil dalam menggunakan gada Tong Tian. Dalam pertempuran ini, hanya kemenangan yang diperbolehkan, tidak ada kekalahan. Jangan khawatir, Yang Mulia, kami akan menang. Putri Nisang berbicara dengan tegas, tapi kelima klan Xia Celestial semuanya memiliki senyum santai di wajah mereka, tatapan mereka jatuh ke seberang ruangan. Putri Nisang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa hanya Hua Xian dan mereka berempat yang ada di sana yang terampil menggunakan Tong Tian Mace, sementara Su Tianmu duduk di samping untuk berkultivasi. 4 orang, dia akan berpartisipasi sendiri. Mencari kematiannya sendiri. Putri Nisang sekilas tahu bahwa Su Tianmu juga akan berpartisipasi, tetapi gada Tong Tian yang tidak terampil masih ada untuk berlatih. Sudut mulutnya menebarkan senyum dingin, sangat ingin mengirim kematian, bagaimana mungkin dia tidak terpenuhi. Su Tianmu anak ini aneh dalam segala hal, kalian jangan meremehkannya, kalian harus berusaha sekuat tenaga. Melihat kembali kelima orang itu dengan serius, Su Tianmu hanya terkenal sebagai iblis, dia tidak boleh diremehkan. Jangan khawatir, Yang Mulia, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kelima surgawi klan Xia mengangguk dengan sungguh-sungguh, Su Tianmu telah merusak perbuatan baik mereka dan membunuh anggota klan mereka, mereka secara alami harus berusaha keras untuk menyelesaikan Su Tianmu. Kemudian mereka berlima mulai menggunakan Tong Tian Mace, meskipun mereka sudah lama terampil menggunakannya, mengasah pedang meningkatkan peluang mereka untuk menang.
Seperempat jam dengan cepat berlalu, Putri Nisang menangkupkan tinjunya ke Raja di udara, dan Raja menatap Su Tianmu dengan tatapan khawatir dan mengangguk sedikit. Yang mulia, jika Anda tidak dapat membalas budi dalam 3 jurus, maka itu akan dianggap kalah. Jarak tempur dalam jarak setengah mil, dan jika Anda meninggalkan jangkauan, itu juga dianggap kalah. Putri Nisang menyampaikan aturannya terlebih dahulu, dan Raja tidak berkomentar dan menyetujui aturan tersebut. Siapa yang akan menjadi yang pertama datang lebih dulu? Setelah area tersebut dibatasi, kebanggaan Siurgawi klan Xia melompat keluar dengan gada Siurgawi di tangannya dan berseru. Keempat Huazian melirik Su Tianmu, yang masih berkultivasi, dan saling memandang sebelum salah satu dari mereka berkata, lebih baik aku pergi dulu. Dia bisa menguji air dengan naik lebih dulu, sehingga Huazian dan yang lainnya bisa melihat kekuatan sebenarnya dari kebanggaan Siurgawi klan Xia, membuat pertempuran mereka lebih pasti. Pastikan untuk menang. Huazian menepuk pundaknya dan menyemangati. Su Tianmu tidak bisa menaruh banyak harapan, hanya ada 4 dari mereka yang tersisa. Jika mereka memenangkan pertempuran pertama mereka, mereka akan berada di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit. Jika mereka kalah, itu berarti mereka semua harus menang. Kebanggaan Siurgawi klan Hua mengangguk dengan berat dan naik dengan gada Tongtian. Begitu gada Tongtian diayunkan, sebuah energi astral meledok, menghantam selokan di tanah. Melihat kekuatan energi astral yang meninggalkan badannya, Siurgawi klan Hua mengangguk puas dan menatap Siurgawi klan Xia yang berlawanan dengan wajah penuh niat bertempur. Ayo, namun, kebanggaan Siurgawi klan Xia itu tersenyum menghina, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Sombong, kebanggaan Siurgawi klan Hua meraung dan melambaikan gada, yang merupakan dewa astral putih yang membunuh kebanggaan Siurgawi klan Xia. Kerumunan kerajaan Changlan menatap tajam, napas mereka tanpa sadar tertahan. Satu serangan bisa membedakannya, jika serangan ini bisa murah, maka mereka bisa memiliki harapan besar untuk menang. Kebanggaan Siurgawi klan Xia memandang energi astral untuk membunuh, sudut mulutnya menebarkan senyum dingin, perlahan-lahan mengangkat gada Tongtian di tangannya, membiarkan energi astral menghantamnya. Debu berterbangan di bawah kakinya saat kebanggaan Siurgawi klan Xia memblokir serangan itu hanya dengan mundur selangkah. Ketika kebanggaan Siurgawi klan Hua melihat itu, hatinya tenggelam, dia menerima serangannya dengan begitu mudah. Segera, dia mengayunkan Tongtian macenya dan melakukan beberapa serangan, dan dengan sekejap sosoknya, dia bergegas ke belakang kebanggaan Siurgawi klan Xia dan menyerang di semua lini. Kebanggaan Siurgawi klan Xia melihat itu, senyum dingin di sudut mulutnya bahkan lebih besar, sosoknya bahkan tidak bergerak selangkah pun, hanya Tongtian mace yang melambai-lambai di tangannya. Kebanggaan Siurgawi klan Hua mendarat di tengah-tengah debu dan kabut yang berterbangan, menatap mati ke arah kebanggaan Siurgawi klan Xia di tengah-tengah debu dan kabut, mampu memblokir salah satu serangannya tanpa cedera. Dia tidak percaya bahwa dia akan mampu memblokir begitu banyak serangannya. Bagaimana menderita beberapa luki itu? Orang-orang kerajaan Changlan mati menatap tidak berani berpaling dari tatapan sejenak, hati terangkat. Saat debu dan kabut menyebar, jantung mereka yang terangkat langsung berdebar kembali. Kebanggaan Siurgawi klan Hua itu bahkan menjadi pucat, mundur selangkah dengan tidak percaya. Hanya untuk melihat bahwa kebanggaan Siurgawi klan Xia menerima beberapa serangannya, dan sebenarnya tidak terluki. Kenapa dia bisa memblokir begitu banyak serangan? Itu tidak masuk akal, bagaimana mungkin dia tidak terluki sama sekali? Ini jelas dunia yang sama, jaraknya tidak mungkin sebesar ini. Kerumunan kerajaan Changlan bahkan lebih tidak dapat menerimanya, celah yang seharusnya tidak ada diperbesar tanpa batas pada saat ini, bagaimana mereka bisa menerimanya? Cek, ini adalah kebanggaan Siurgawi klan Hua. Kebanggaan Siurgawi klan Xia itu menepuk debu di badannya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin. Dengan kekuatan sebesar ini, layak disebut sama dengan klan saya sebagai klan dunia tersembunyi. Sungguh memalukan. Apa yang kamu katakan? Kebanggaan Siurgawi klan Hua itu meraung dengan marah, dan semua orang di klan Hua sangat marah. Kamu tidak yakin, wajah kebanggaan Siurgawi klan Xia itu tetap tidak berubah, dengan dingin tersenyum saat dia melihat ke arah kebanggaan Siurgawi klan Hua yang marah, dan mengayunkan gada Tongtian di tangannya.
Selama kamu bisa menerima satu pukulan dariku, aku akan mengakui bahwa kamu bukan kutu kupret. Kebanggaan si Surgawi klan Hua itu menatap aura astral pembunuh yang masuk dengan ekspresi mengerikan. Dia bukan kutu kupret, dia tidak bisa mempermalukan klan Hua. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya saat dia dengan putus asa mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang. Seolah-olah itu adalah suara pukulan di wajah, aura astralnya rapuh seperti glasir dan langsung hancur. Melihat aura astral yang mendekat dengan cepat, wajah kebanggaan si Surgawi klan Hua berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat Tong Tian Mace untuk melawan. Saat berikutnya dia langsung tersingkir dan jatuh di kejauhan sambil mengucurkan darah. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ho, kutu kupret. Kebanggaan si Surgawi klan Xia itu tertawa dengan jijai, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya, apa itu kalau bukan kutu kupret. Siolan, Hua Xian menyuruh seseorang membantu kebanggaan si Surgawi itu berdiri dan menatap kebanggaan si Surgawi klan Hua dengan amarah yang mematikan. Menyebut mereka kutu kupret, jika mereka tidak bisa menang, maka mereka benar-benar harus menanggung kutukan dari dua kata itu selamanya. Aku akan menemuimu. Hua Xian mengambil Tong Tian Mace dan dengan marah meraung. Hua Xian, aku menyarankanmu untuk tidak keluar dan kehilangan muka. Kebanggaan si Surgawi klan Xia memandang Hua Xian dengan jijai membalikkan mulutnya, di matanya, tidak ada perbedaan antara Hua Xian dan orang itu. Jika kamu bisa mengakui kekalahan pada saat ini, aku masih bisa memberimu muka. Jika tidak, dalam 2 gerakan, kamu akan dikalahkan. Setelah bermain sebelumnya, dia tidak akan bermain dengan Hua Xian lagi. Akui kekalahanmu. Hua Xian meraung dengan keras dan langsung membunuh. Rasa malu ini, dia harus membasuhnya. Tidak masuk akal. Kalau begitu, berlututlah dan akui kekalahan. Kebanggaan si Surgawi klan Xia itu meraung dengan dingin dan mengayunkan gada si Surgawi untuk membunuhnya. Keempat aura astral bertabrakan dan meleduk di udara, dan Hua Xian langsung menggertak ke atas, memilih pertarungan jarak dekat. Karena energi astral tidak bisa lebih murah, itu adalah pertarungan jarak dekat. Delusi, kebanggaan si Surgawi klan Xia tidak akan bisa melihat niat Hua Xian, dan sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Mereka hanya bisa mendapatkan tawaran pada Ki Astral, dan benar-benar tidak ada kepastian kemenangan dalam pertempuran jarak dekat. Sosok kebanggaan si Surgawi klan Xia mundur dengan keras, mengangkat Tong Tian Mace tinggi-tinggi. Energi astral melonjak dengan gila-gilaan, dan kemudian energi astral yang sangat besar terlihat mengembun di Tong Tian Mace, membunuh Hua Xian seolah-olah itu adalah tekanan raksasa. Hua Xian melihatnya dan minum dengan kaget, kulit kepalanya langsung kesemutan. Kemungkinan untuk bisa menerima serangan sekuat itu sangat rendah. Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menerimanya dengan kepalanya. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Hua Xian sama dengan pria di depannya, dia langsung terlempar ke belakang dan terbang keluar, darah menyembur sepanjang jalan. Saudara Yan, kerumunan Hua Xin Yue berseru kaget, bergegas untuk mencoba menangkap Hua Xian. Tapi tanpa menunggu mereka bergerak, Hua Xian sudah tertangkap. Ini yang terkuat dari klan Hua. Tidak lebih dari itu. Kebanggaan si Surgawi klan Xia tertawa dingin dan dengan ceroboh mempermalukan klan Hua. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menekan klan Hua. Sekarang tujuan itu sudah hampir tercapai. Benarkah begitu? Kalau begitu aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu, klan Xia. Sebuah suara sedingin es terdengar, dan ekspresi kebanggaan si Surgawi klan Xia membeku saat dia melihat ke belakang Hua Xian. Saya harap kalian bisa mengambil satu langkah dariku tanpa mati. Su Tianmu menurunkan Hua Xian dan menatap kebanggaan si Surgawi klan Xia yang berlawanan dengan tatapan dingin, menelan peluang membunuh. Mengandalkan kemahirannya dalam Heavenly Mace, dia terlalu banyak menggertak orang. Saat dia melihat Su Tianmu, kilatan ketakutan melintas di wajah kebanggaan si Surgawi klan Xia. Dia tidak bisa takut pada siapapun, tapi dia tidak bisa takut pada Su Tianmu. Tidak pernah dia bisa meremehkan Su Tianmu, meremehkannya pasti akan berakibat membayar harga yang mahal. Tapi dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, Su Tianmu sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkan mereka, hal seperti itu sama sekali tidak ada. Su Tianmu, kesombongan tidak ada gunanya, hanya berdasarkan dirimu, aku bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan.
Kebanggaan si Urgawi klan Xia memandang Su Tianmu dengan bangga dengan kepala terangkat tinggi, lebih dari gila. Dia bisa lebih gila darimu. Dan kata-kata Su Tianmu, belum lagi orang-orang dari kerajaan Yunwei, bahkan orang-orang dari kerajaan Changlan tidak mempercayainya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berbicara besar. Saat kamu akan mati nanti, jangan berlutut di tanah dan menangis. Sudut mulut pangeran kedua dan putri ketiga bahkan dipenuhi dengan senyum dingin, dan mereka berdua sudah sangat menantikan adegan eksekusi Su Tianmu. Su Tianmu, lebih baik biarkan yang lain pergi. Hua Xian bahkan tidak percaya bahwa Su Tianmu memiliki kemampuan itu, menutupi dadanya dan menariknya ke bawah untuk menasihatinya. Su Tianmu hanya pulih sedikit lebih banyak dari mereka, dan Tong Tian Mace bahkan belum digunakan, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang kemenangan. Mereka sudah kalah dalam 2 pertandingan, mereka tidak bisa kalah lagi, 1 lagi dan mereka akan kalah total. Su Tianmu meliriknya dan tidak menjelaskan, tidak ada gunanya menjelaskan, seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan untuk membuktikannya. Dan, dia marah sekarang. Hua Xian dan yang lainnya membela dia, menggertak mereka berarti menggertak dia. Kakak Su, Adipati Su, melihat Su Tianmu tidak mendengarkan nasihat tersebut, Hua Xingyue dan Pangeran Kerajaan Agung menjadi cemas dan buru-buru datang untuk menasihatinya. Tak satu pun dari kalian yang percaya padaku. Langkah kaki Su Tianmu tersentak saat dia tanpa daya melihat keduanya. Kedua raja besar menunjukkan keraguan di wajah mereka, semua yang telah dilakukan Su Tianmu tidak pernah salah, tetapi kali ini, lawannya benar-benar terlalu kuat, bahkan Hua Xian yang terkuat pun tidak dapat bertahan lebih dari 2 langkah, jadi mereka benar-benar tidak dapat memikirkan kemungkinan bagi Su Tianmu untuk menang. Sekarang selain aku yang melanjutkan, apakah ada harapan untuk yang lain? Su Tianmu melirik Hua Xian dan yang lainnya dan berkata. Kedua raja besar itu langsung terdiam, dan kemudian terdiam, Hua Xian dan yang lainnya dikalahkan, 2 orang yang tersisa yang naik tidak mungkin memiliki peluang sedikit pun untuk menang, jadi akan lebih baik bagi Su Tianmu untuk naik, dan mungkin dia masih bisa menciptakan keajaiban. Melihat keduanya tidak lagi diblokir, Su Tianmu mengambil Tong Tian Mace dan naik dengan langkah besar. Melihat Su Tianmu muncul, mata kebanggaan si Urgawi klan Xia sedikit menyipit, dan gravitasi muncul. Laporkan nama Anda. Langkah kaki Su Tianmu tersentak saat dia dengan lemah membuka mulutnya. Kebanggaan si Urgawi klan Xia itu mengerutkan kening dan dengan dingin berbicara, orang mati, tidak layak mengetahui namaku. Tidak ada hantu tanpa nama yang mati di bawahku. Su Tianmu berbicara dengan cuek, lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, lebih baik kamu melapor ke neraka. Tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang yang sudah mati lagi, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya, dan pedang celup langsung menyerang. Ini, melihat SWOT Dipper membunyi, orang-orang kerajaan Changlan langsung melompat kaget. Bukankah dia bilang dia tidak menggunakan gada si Urgawi? Bagaimana dia menggunakannya dengan begitu lancar? Dia baru saja memukul pedang celup langsung dari kelelawar, dia tidak berada di alam Tong Tian. Mampu menggunakan Tong Tian Mace secara langsung sudah sangat tidak masuk akal, memukul SWOT Dipper bahkan lebih dari sekadar istirahat dari norma. Gada Tong Tian hanya merupakan latihan agar energi astral keluar dari badan, tidak ada energi astral yang bisa keluar dari badan, pada dasarnya hanya energi astral biasa yang bisa digunakan. Ketika sampai pada Su Tianmu, Tong Tian Mace menjadi maha kuasa. Awas, kebanggaan si Urgawi klan Xia di sisi berlawanan bahkan lebih ngeri, dan baru setelah raungan alarm dia dibawa kembali ke dunia nyata. Pedang celup, kebanggaan si Urgawi klan Xia menelan ludah dengan keras, ketakutan tidak dapat ditahan saat tumbuh di dalam hatinya, dan dia dengan tergesa-gesa dan kaku mulai menyerang, jika dia tidak melakukannya, dia akan benar-benar mati. Menghadapi pedang celup, tidak berani menyimpan sedikit pun keberuntungan. Kebanggaan si Urgawi klan Xia meraung dan tidak berusaha keras untuk melambungkan Dipper Ki ke dalam Tong Tian Mace, dengan gila-gilaan membunuh ke arah Su Tianmu. Sebuah gayung pedang besar muncul kembali, membunuh ke arah Su Tianmu dengan momentum yang menghancurkan. Ketika Hua Xian melihat pemandangan ini, kepanikan muncul di wajahnya, dia dikalahkan oleh Dewa Astral raksasa ini, dan sekarang dia berdebar-debar saat melihatnya.
Semua orang menyaksikan saat pedang Gayung dan aura astral yang besar semakin dekat dan dekat, detak jantung mereka berhenti setengah detak. Serangan ini, siapa yang benar-benar akan menang? Tapi pedang kecil Su Tianmu yang menggantung benar-benar tidak sebanding dengan aura astral raksasa kebanggaan si Surgawi klan Xia, sangat sulit untuk melihat harapan untuk menang. Namun, saat berikutnya, mereka melihat keajaiban. Mereka hanya melihat pedang itu menjuntai pendek dan tidak bisa dihancurkan, langsung menghancurkan pedang besar yang menjuntai. Menjadi besar saja tidak ada gunanya. Sebelum kerumunan bisa bereaksi dengan cara apapun, pedang yang menjuntai membunuh di depan kebanggaan si Surgawi klan Xia dalam sekejap. Bagaimana? Kebanggaan si Surgawi klan Xia itu begitu ketakutan saat melihat wajahnya langsung kehilangan warna darahnya, dan dibawa keinginan untuk bertahan hidup, dia buru-buru memadatkan baju besi astralnya. Namun, sayangnya, serangan barusan telah menghabiskan banyak energi astralnya, dan baju besi astral yang dia padatkan saat ini setipis selembar kertas, dan sinar astral pedang langsung menembus dadanya. Wen Yuan, kebanggaan klan Xia adalah yang pertama berubah warna dan bergegas untuk mendukungnya dengan khawatir. Namun, semuanya sudah terlambat, hanya untuk melihat bahwa Lucky Xia Wen Yuan berada di posisi jantung, napasnya dengan cepat menghilang, dan tidak ada jalan kembali ke surga. Su Tianmu, segera, semua si Surgawi klan Xia mendongak dan menatap Su Tianmu, mata mereka terbuka lebar. Membunuh salah satu anggota klan mereka. Ini sudah 4. Wajah Putri Nisan juga berubah menjadi jelek, dia memimpin kebanggaan si Surgawi klan Xia untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan untuk menekan kerajaan Changlan dan klan Hua, dan 4 kebanggaan si Surgawi mati sebelum tujuan mereka tercapai, dan dia tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya seperti biasa. Su Tianmu menatap mematikan ke arah Su Tianmu, matanya menelan ludah dengan niat membunuh. Dia begitu niat sehingga dia tidak percaya bahwa dia masih tidak bisa membunuh seorang warga sipil. Bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun. Klan Xia masih benar-benar kutu kupret. Su Tianmu tidak bergerak sedikit pun, dan dengan dingin membuka mulutnya, mengembalikan kata-kata yang diucapkan oleh klan Xia dalam bentuk aslinya. Su Tianmu, kamu terlalu sombong. Banyak tindakan yang menyebabkan kematian. Su Tianmu, apakah menurutmu kamu bisa hidup sampai hari ini? Su Tianmu senang mendengarnya, dia melakukan lebih banyak perbuatan daripada keadilan. Kalau begitu sepertinya dia masih membunuh lebih sedikit. Hanya beberapa dari kalian, tidak cukup untuk kubunuh. Selanjutnya, siapa yang akan mati? Kata-kata ini tidak diragukan lagi menambahkan minyak ke dalam api, dan para si Surgawi klan Xia itu langsung marah sampai kehilangan akal sehat mereka. Aku akan membunuhmu. Kebanggaan si Surgawi klan Xia mengambil gada si Surgawi dan bergegas mengaum dengan keras, aura pembunuhnya melonjak ke langit. Xia Jiang melihat bahwa sudah terlambat untuk mencoba memblokir, wajahnya dengan cepat tenggelam. Jika dia tidak bisa memenggol kepala Su Tianmu lagi, maka dia secara pribadi akan melanjutkan. Siap untuk mati. Su Tianmu dengan cuek membuka mulutnya saat dia mengayunkan tong Tian Mace-nya, langsung mengembunkan embun beku. Kekuatan pedang celup telah dicoba, sekarang saatnya untuk mencoba celup es. Bas, kebanggaan si Surgawi klan Xia yang berlawanan, terlepas dari kemarahannya, masih memiliki sedikit akal, dan menyatukan baju besi astralnya sebelum bergerak, agar tidak seperti Xia Wen Yuan, yang baju besi astralnya setipis bubur kertas. Su Tianmu mengayunkan tong Tian Mace di tangannya, dan seorang dewa astral es terbunyi ke arah ucapan si Surgawi klan Xia itu. Kebanggaan si Surgawi klan Xia itu juga membunuh biduk. Biduknya tidak besar seperti Xia Wen Yuan, tetapi kental dan tajam, sehingga tidak hanya mampu mencapai kekuatan membunuh yang lebih kuat, tetapi juga mampu menyerang berkali-kali, agar tidak kehabisan kemampuan serangan balik. Tidak hanya itu, kebanggaan si Surgawi klan Xia itu terus mengayunkan tong Tian Mace-nya, melancarkan beberapa serangan. Dia tidak akan seperti Xia Wen Yuan, dia akan mengambil inisiatif dan mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Sedikit pintar, senyum dingin menyebar di sudut mulut Su Tianmu, tapi hanya itu saja. Gayung besar kebanggaan si Surgawi klan Xia menyentuh gayung besar esnya dan langsung dipalu tanpa keraguan. Kekerasannya saja tidak berada pada level yang sama. Wajah kebanggaan si Surgawi klan Xia itu tenggelam saat melihatnya,
Tapi dia tidak terlalu kecewa, lagi pula, itu sudah diperkirakan. Itu hanya satu serangan, itu tidak akan membunuhku. Melihat geng Es membunuh tanpa halangan apapun, wajah kebanggaan surgawi klan Xia itu menampakkan ekspresi tegas, badannya sedikit berjongkok, tetapi alih-alih menyerang lagi, dia bertarung sampai mati untuk bertahan. Selama dia bertahan, dan Su Tianmu tidak bisa menangkap serangan itu darinya, dia akan menang. Armor astral yang awalnya sangat kokoh masih diperkuat dengan gila-gilaan, dan ketika geng Es terbunuh di depannya, kebanggaan surgawi klan Xia meraung dan mengayunkan gada. Pah! Suara kaca pecah terdengar, dan geng Es langsung hancur. Keras memang keras, tapi sangat kaku dan mudah pecah, terlalu rapuh. Kebanggaan surgawi klan Xia melihat es yang hancur beterbangan di badannya, senyum senang muncul di wajahnya, bagaimanapun juga, itu adalah atribut es, dan meskipun keras, itu hanya air. Ketika dia berpuas diri, dia tidak menyadari bahwa lapisan es telah mengembun di badannya. Tangkap! Ketika orang-orang dari kerajaan Yunwei melihat bahwa dia telah menangkap serangan Su Tianmu, mereka semua berbesar hati, sebelum Su Tianmu membunuh Xiao Wenyuan dengan satu serangan, tetapi itu telah menyebabkan banyak tekanan psikologis. Sekarang dia telah menangkap serangan, itu berarti harapan mereka untuk menang telah meningkat pesat. Di sisi lain, hati orang-orang dari kerajaan Changlan langsung tenggelam, tetapi mereka tidak putus asa, mereka hanya menerima Dewa Es, Dewa Pedang terkuat Su Tianmu belum digunakan. Beberapa garis Dewa Astral menghantam badan Su Tianmu, dan kekuatan serta energi tersebar ke segala arah, sekali lagi menimbulkan awan debu dan kabut. Semua orang yang hadir menatap lurus ke arah Su Tianmu, mereka yang ingin Su Tianmu mati tidak menaruh banyak harapan, dengan kekuatan dan sifat iblis Su Tianmu, hanya ingin membunuhnya seperti ini sama sulitnya dengan mendaki ke surga, mereka hanya berharap bisa memberikan trauma pada Su Tianmu, sehingga bisa meningkatkan harapan kemenangan mereka. Namun, mereka ditakdirkan untuk terlalu banyak berpikir, hanya untuk melihat bahwa setelah debu dan kabut menyebar, Su Tianmu berdiri di sana tanpa cedera. Mereka yang mendukung Su Tianmu merasa lega, sementara mereka yang mengharapkan kematian Su Tianmu dipenuhi dengan kekecewaan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebelumnya, kekuatan penuh Xia Jiang hanya mampu memotong baju besi astral Su Tianmu, tetapi dia masih terluki, dan dia hanya menggunakan energi astral Tong Tian Mace untuk meninggalkan badannya, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Beberapa saat kemudian, mata Putri Nisang berkedip-kedip, kali ini dianggap seri, atau untuk melihat pertukaran berikutnya. Berikutnya, Su Tianmu melirik kebanggaan surgawi klan Xia seolah-olah dia sedang melihat orang mati, dan menoleh ke arah Xia Jiang dan yang lainnya dan meraung. Selanjutnya, kerumunan membeku dan saling menatap dengan cemas. Ini bahkan belum berakhir, mengapa dia yang berikutnya? Dia tidak mungkin dipukul sampai mati rasa, kan? Ini hanya satu jurus dan dia pikir ini sudah berakhir. Dia tidak punya masalah dengan otaknya. Orang-orang di kerajaan Yunwei mendengus, yang membuat Raja Lord dan yang lainnya terlihat tidak sedap dipandang. Mereka semua memandang Su Tianmu dengan curiga, bagaimana mereka membiarkan orang-orang di kerajaan Yunwei melihat lelucon saat ini. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu siapa? Menang atau kalah terserah kamu sendiri. Kebanggaan surgawi klan Xia di sisi berlawanan bahkan lebih marah dan tertawa dingin. Dia masih berdiri di sini dengan benar, bagaimana dia bisa menjadi orang yang kalah. Selanjutnya, Su Tianmu bahkan tidak menatapnya, dan tidak ingin omong kosong dengan orang yang sudah mati. Siapa yang akan mati? Su Tianmu, kamu tidak terlalu menatap matamu. Kebanggaan surgawi klan Xia di sisi berlawanan sangat marah karena dia berani mengabaikannya seperti itu, dan dengan raungan marah, dia mengayunkan gada untuk membunuh Su Tianmu. Dan begitu dia bergerak, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, hawa dingin melonjak lurus ke atas dan langsung mengalir ke kepalanya. Suara kondensasi es terus terdengar, hanya untuk melihat baju besi astral di badannya langsung tertutup lapisan es. Saat dia bergerak, baju besi astral di badannya seperti permen keras yang membeku, dan langsung hancur. Bagaimana? Kebanggaan surgawi klan Xia menatap baju besi astral yang hancur, hanya untuk merasakan bahwa rasa dingin itu semakin berat dan berat, membekukannya sampai pada titik di mana bahkan pikirannya mulai melambat. Di mata orang banyak,
setelah baju besi astralnya hancur, badannya dengan cepat membeku, dan saat embun beku tumbuh, gerakannya menjadi semakin lambat sampai dia benar-benar berubah menjadi patung es. Saat kerumunan orang menyaksikan adegan ini, hawa dingin langsung naik ke puncak kepala mereka. Ini langsung membeku. Kekuatan atribut es ternyata sekuat ini. Yunping, Yunping. Kebanggaan si Urgawi klan Xia buru-buru meraung dan mencoba membangunkan Xia Yunping, tetapi hanya ada aura dingin yang meluap dari badannya, tidak ada tanggapan sama sekali. Oh tidak, seharusnya tidak. Jantung Xia Jiang berdegup kencang saat dia bergegas. Bang! Tapi ketika dia baru saja naik, dia hanya menyentuh Xia Yunping, dan Xia Yunping langsung jatuh ke tanah, mendarat dengan keras di tanah. Ini mengejutkan Xia Jiang, dan dia buru-buru memeriksa kondisi Xia Yunping. Tepat setelah menyentuh badan Xia Yunping, hawa dingin yang mengebor masuk, menyebabkan dia menggigil kedinginan. Sungguh dingin yang luar biasa. Tidak peduli dengan hawa dingin yang membekukan, Xia Jiang buru-buru menyentuh denyut nadi Xia Yunping. Mati, mati, mengeras, membeku sampai mati. Mati. Melihat reaksi Xia Jiang, kerumunan orang tahu apa yang sedang terjadi, semua dengan mulut terbuka dan penuh ketidakpercayaan. Mati membeku begitu saja, bagaimana mungkin, orang-orang yang dia bunuh sebelumnya tidak mati membeku. Jika kekuatan atributnya sekuat ini, maka alam Tongtian bahkan bukan tandingannya. Mereka tidak dapat menyangkal kekuatan-kekuatan atribut, tetapi Su Tianmu bukanlah kultivator alam dan Yuan, dan ditakdirkan untuk tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan atributnya, dan menggunakan Dewa Es untuk secara langsung membekukan seseorang sampai mati terlalu keterlaluan. Dan jika itu benar-benar kuat sejauh ini, dalam pertempuran sebelumnya, Xia Jiang dan yang lainnya pasti sudah mati, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pertandingan taruhan ini. Saudara Su, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Pangeran Kerajaan Agung tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan pergi untuk bertanya. Memanfaatkan ketidaksiapannya, mengambil keuntungan dari ketidaksiapannya. Pangeran Agung membeku dan menatap Su Tianmu dengan lebih bingung. Apa artinya memanfaatkan ketidaksiapannya? Su Tianmu tidak membuka mulutnya lagi untuk menjelaskan. Pada kenyataannya, mudah untuk mengatakan, Xia Yunping lah yang mengira bahwa dia telah menahan Ice Dipper-nya, dan sama sekali tidak menyadari bahwa kekuatan Ice Dipper telah mencapai baju besi Big Dipper. Dia juga menambahkan untaian kekuatan jiwa ke Astral S, sehingga dia bisa mengendalikan kekuatan Astral S untuk tetap melekat pada baju besi astral, dan ketika baju besi astral selesai terkikis, sudah terlambat bagi Xia Yunping untuk menemukannya lagi. Hal terkuat dari geng es adalah es dingin. Selanjutnya, siapa yang akan mati? Su Tianmu mengayunkan tong Tian Mace di tangannya dan meraung dengan cara yang mendominasi. Kerumunan Putri Nisang kembali ke akal sehat mereka dan melihat wajah Su Tianmu berdesir dan mereka semua murung. Kebanggaan si Urgawi lainnya meninggal, ini adalah pukulan berat bagi mereka. Ini adalah pukulan berat bagi mereka. Tapi saat ini, tidak ada dari mereka yang berani naik dan menghapus rasa malu ini. Su Tianmu terlalu kuat, terlalu aneh, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Mereka juga tidak ingin naik dan mati. Aku akan melawanmu. Tetapi setelah sekian lama, Xia Jiang masih mengambil gada si Urgawi dan menatap Su Tianmu dengan tajam. Sebagai pemimpin kebanggaan si Urgawi klan Xia, dia bukannya tanpa kartu. Xia Jiang berdiri di seberang Su Tianmu dan perlahan-lahan mengayunkan gada Tong Tian, yang secara tak terduga bergetar hebat di tangannya. Seolah-olah itu telah mencapai batas ketahanannya. Kerumunan kerajaan Changlan melihat ekspresi itu membeku, dan keraguan muncul di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pada dasarnya adalah pertama kalinya mereka melihat Tong Tian Mace, jadi tentu saja, mereka tidak tahu mengapa Tong Tian Mace muncul seperti ini. Kakak Yan, apa yang terjadi? Kebanggaan si Urgawi klan Hua tidak bisa tidak bertanya pada Hua Ziyan, hanya untuk melihat bahwa wajah Hua Ziyan sudah sangat jelek. Dia telah menjadi sangat terampil dengan Tong Tian Mace, dan energi astral yang kental telah mencapai batas toleransi Tong Tian Mace. Mendengar kata-kata ini, kebanggaan si Urgawi klan Hua terasa dipenuhi dengan kesulitan, dan seseorang bertanya dengan mulut kering, ini, apa artinya ini? Itu berarti dia, saat ini, berada di alam Tong Tian. Apa? Kebanggaan klan Tionghoa langsung melonjak ketakutan saat mendengar hal ini.
Itu bahkan bukan alam Tongtian, itu setara dengan alam Tongtian. Ini terlalu gila, lalu bisakah Su Tianmu masih menang? Bisakah dia masih memblokir serangan sekuat itu? Segera, mereka memandang Su Tianmu dengan khawatir, dan orang-orang lainnya memiliki reaksi yang sama setelah mendengar dialog mereka, menatap Su Tianmu dengan mata khawatir. Hanya pangeran kedua dan putri ketiga yang menghela nafas lega. Penampilan Su Tianmu sebelumnya bahkan tidak bisa disebut kuat lagi, itu sangat menakutkan. Membuni kebanggaan si Urgawi dengan satu gerakan, di seluruh kerajaan Changlan, hanya Su Tianmu, seorang iblis, yang telah keluar dalam semua sejarah. Pada saat mereka hampir putus asa, ketika mereka tiba-tiba melihat bahwa Xia Jiang begitu kuat, mereka secara alami sangat gembira. Su Tianmu, aku tidak tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Xia Jiang menatap Su Tianmu dan berbicara dengan senyum jahat, ini adalah kekuatannya, lihat. Takut. Su Tianmu tidak membuka mulutnya dan tetap cuek. Masih berpura-pura, tatapan Xia Jiang menjadi dingin, lalu badannya bergetar. Dentang, suara benturan logam langsung keluar dari badannya, hanya untuk melihat strip keras seperti batang baja muncul dari baju besi astralnya, kekuatan pertahanannya langsung ditingkatkan. Peningkatan ekstrim dari kekuatan baju besi astral. Tapi ini bukan karena prestasinya, itu adalah teknik rahasia. Seorang gongfu peringkat bumi saja tidak bisa meningkatkan baju besi astralnya sebanyak ini. Setelah meningkatkan kekuatan baju besi astralnya, Xia Jiang terus menatap Su Tianmu dengan bangga, sekarang, takut. Dengan kekuatan baju besi astralnya saat ini, dia sudah berada di pijakan yang tak terkalahkan. Orang lain yang memiliki gada Tongtian adalah pelemahan kekuatan, hanya dia, yang merupakan peningkatan. Wajah Su Tianmu tetap tidak berubah, dia hanya mengangkat tangannya dan mengangkat dua jari. Xia Jiang mengerutkan kening, apa artinya? 2 langkah, dalam 2 langkah, kamu akan dibunuh. Su Tianmu berbicara dengan cuek, Anda bukan satu-satunya yang telah meningkatkan kekuatannya melalui Tongtian Mace. Orang lain, tidak mungkin peningkatan mereka bisa setinggi miliknya. Kamu, ekspresi Xia Jiang mandek dan wajahnya berubah menjadi biru besi. Awalnya dia yang memamerkan kesombongannya, tapi ternyata Su Tianmu bahkan lebih liar darinya. Su Tianmu, kamu adalah orang pertama yang pernah kulihat yang lebih gila dariku. Tapi menjadi liar, ada harga yang harus dibayar. Xia Jiang dengan dingin meraung, dan dengan lambaian gada Tongtian, energi astral berbentuk pedang membunuh Su Tianmu. Dewa Pedang, pedang celup lagi. Kerumunan kerajaan Changlan melihat tatapan mereka memadat, jadi bukan hanya Su Tianmu yang telah memadatkan pedang celup, tetapi Xia Jiang juga telah menyelesaikannya juga. Itu bukan celup pedang, tapi segera mereka mengenalinya dan semua menggelengkan kepala sebagai penolakan. Dia hanya memahami maksud pedang dan memaksakannya pada aura astral, itu tidak bisa disebut pedang celup. Untuk mencapai Sword Keeper, seseorang harus berada di atas alam Tongtian dan memahami momentum pedang. Tidak semua orang memiliki pertemuan ajaib seperti Su Tianmu, dan terlebih lagi, tidak semua orang memiliki bakat seperti Su Tianmu, dan orang yang dapat mengintegrasikan niat pedang ke dalam aura astralnya untuk mencapai pedang celup. Sejauh yang mereka tahu, untuk saat ini, Su Tianmu adalah satu-satunya yang telah melakukannya. Setelah mengetahui Sword Keeper, Xia Jiang, semua orang diam-diam merasa lega. Tetapi segera hati mereka terangkat, bahkan jika itu bukan benar-benar Sword Keeper, kekuatan Xia Jiang masih jauh lebih kuat dari keduanya sebelumnya. Masih bisakah Su Tianmu memblokirnya? Tiba-tiba suara api yang mengalir ke langit terdengar, menyebabkan mereka terkejut, dan menoleh untuk melihat, mereka hanya melihat Tongtian Mace di tangan Su Tianmu, terbakar dengan api yang menderu-deru. Api, kekuatan atribut api. Kerumunan itu terkejut, tetapi bukan kekuatan atribut api yang membuat mereka terkejut. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya salah satu dari mereka melihatnya. Yang benar-benar membuat mereka terkejut adalah api, nyala api. Sebelumnya, ketika Su Tianmu menggunakan kekuatan atribut api, tidak ada sedikit pun nyala api, yang ada hanyalah suhu tinggi. Sekarang bisa menyalakan api sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya sama sekali tidak sama. Gada Tongtian, sepertinya telah mengambil kekuatan atributnya dan semakin meningkatkannya.
Sepertinya bukan hanya Xia Jiang yang telah ditingkatkan, Su Tianmu akan ditingkatkan lebih dari dia. Kerumunan kerajaan Changlan melihat kegembiraan itu, tetapi saat berikutnya mereka melompat dengan cemas. Berhenti menggunakan api ya, gunakan Sword Dipper, gunakan Sword Dipper. Mereka bisa melihat bahwa Su Tianmu hanya menguji kekuatan dari 3 jenis Dewa Astral, tetapi pada saat ini, jangan gunakan Dewa Astral Api, gunakan Dewa Astral Pedang yang lebih kuat Bahkan jika Dewa Api ditingkatkan, kekuatannya pasti tidak sekuat Dewa Pedang. Namun, tidak ada gunanya bagi mereka untuk meraung lebih keras lagi. Su Tianmu sudah melambaikan Tong Tian Mace-nya, dan Fire Dipper langsung membunuhnya. Kedua Dewa Astral itu bertabrakan di udara, seperti tong minyak tanah yang bertabrakan, api yang membumbung tinggi dan percikan api memercik kemana-mana. Namun, alih-alih kedua serangan itu saling memusnahkan, energi astral Xia Jiang langsung terbakar. Gayung api, terus membunuh ke arah Xia Jiang. Seketika, wajah orang-orang dari kerajaan Yunwei berubah menjadi jelek saat mereka menatap Xia Jiang dalam kematian. Itu harus diblokir. Tidak boleh kalah, tidak boleh kalah. Jika mereka kalah kali ini, bukan hanya masalah gengsi nasional, tetapi juga hilangnya wilayah perbatasan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Putri Nisang bahkan mengubah wajahnya menjadi meringis. Dia menggunakan puluhan ribu jenderal untuk bertempur di wilayah perbatasan untuk menukar nyawa Su Tianmu. Ini semua jika dia tidak bisa menukarnya, dia takut dia akan menjadi gila karena marah. Sejak awal dia naik ke tampuk kekuasaan, berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang telah dia lalui, berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Tanpa gagal, dia tidak percaya bahwa dia akan jatuh tersungkur di sini di Su Tianmu. Xia Jiang tidak terlalu memikirkannya, dan tidak bisa membiarkan dia berpikir sebanyak itu, mengaum rendah dan segera mengayunkan gada. Sekali lagi, seorang Dewa Astral terbunuh, dan api bergegas ke langit. Panas yang menyengat mengalir keluar, dan Xia Jiang akhirnya mengubah wajahnya. Tidak, kekuatan atribut apinya bisa membakar energi astral. Dia akhirnya menyadari bahwa Ki Astral Su Tianmu tidak secara langsung menghancurkan Ki Astralnya, melainkan membakar Ki Astralnya secara langsung. Sebaliknya, energi astralnya memicu energi astral api Su Tianmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan atributnya bisa sekuat ini? Xia Jiang bergumam tak percaya di dalam hatinya, ketika kilatan petir melintas di benaknya, tiba-tiba mengerti mengapa Xia Yunping mati membeku. Dia menguasai kekuatan atribut yang dimanfaatkan melalui energi astral melalui gada Tong Tian. Su Tianmu hanya memasukkan kekuatan atribut ke dalam energi astralnya sebelumnya, tetapi setelah mengambil Tong Tian Mace, semuanya berubah, semuanya berubah. Kekuatan atribut secara langsung memanfaatkan Ki Astral, menjadikan Ki Astral sebagai pembawa kekuatan atribut. Namun, dia mengerti bahwa itu sudah terlambat, apalagi menghasilkan efek apapun, Fire Dipper telah membunuh di depannya. Bersambung.